Kamu di sini, terima kasih masih bersedia datang menemuiku. Di loteng, sesosok tubuh cantik berdiri di bawah sinar bulan. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan gaun putihnya berkibar-kibar. 3.000 helai rambut biru bergoyang, memperlihatkan sosok anggunnya dengan jelas. Meski ia sudah sangat familiar dengan sosok tersebut, namun masih ada rasa benci dan dendam yang tak terlukiskan di hatinya. Namun saat melihat sosok tersebut, masih ada cahaya menyala di mata Xiao Wuxi. Datanglah padaku, ada apa? Qiao Ying perlahan berbalik, matanya bergerak, dan saat dia melihat ke depan, dia tiba-tiba sedikit mengernyit dan berkata, Wuxiang, berat badanmu turun, kenapa kamu tidak menjaga dirimu dengan baik? Xiao Wuyan berkata dengan dingin, Zongqi, kamu datang kepadaku hanya untuk mengatakan ini. Kemarahannya membuat mata indah Zongqi dipenuhi dengan jejak kesedihan dan kesedihan, serta rasa menyalahkan diri sendiri yang tak terkatakan. Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata dengan lembut, Wuyan, apakah kamu masih ingat tempat ini? Hah! Xiao Wuxiang mendengus dingin. Melihat ini, mata Zongqi menjadi semakin terluka, dia memaksakan senyum, melihat ke kejauhan, dan berkata, saya masih ingat dengan jelas bahwa ketika saya pertama kali datang ke kota Lingqiao, Anda menyambut saya dengan upacara akbar, dan kemudian mengambil aku ke sini. Katamu, meskipun ini bukan titik tertinggi di kota Lingqiao, juga bukan tempat paling makmur, pemandangan di sini lebih indah, dan yang terpenting, ini adalah kesaksian cinta. Mendengar ini, Xiao Wuyan tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Cinta yang pernah saya pikirkan, pada akhirnya, dimaksudkan oleh Raja Xiang setelah kemakmuran jatuh, dan bukan oleh Dewi. Meski tidak banyak orang yang mengetahuinya sekarang, tapi pada akhirnya akan menyebar, dan ketika saatnya tiba, reputasi Tuan Muda Istana Lingqiao akan menjadi batu loncatan bagi Tuan Muda Sekte Jueming untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Zongqi, saya, Xiao Wuxiang, saya sombong sekali, tapi aku berakhir seperti ini, aku yakin dalam hatimu. Tubuh halus Zongqi bergetar, dan air mata kristal mengalir di matanya yang indah. Wuxiang, kamu dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun, apakah kamu tidak memahamiku sama sekali? Nama penyihir itu terkenal di seluruh dunia timur. Sejujurnya, aku, Xiao Wuxiang, benar-benar tidak bisa melihat isi hati seorang penyihir sepertimu. Air mata segera berubah menjadi air mata dan sosok cantik itu menjadi semakin rapuh. Melihat Xiao Wuxiang, Zongqi hampir bergumam, gadis ibal. Wuxiang, kita telah jatuh cinta selama bertahun-tahun. Ternyata di dalam hatimu, aku adalah aku, sangat tak tertahankan. Memang salahku kalau kamu dan senior Xiao pergi ke Sekte Jueming hari itu dan aku menolakmu. Namun, bagaimana kamu bisa memberiku kesempatan untuk menjelaskan? Kamu pergi tanpa penjelasan apapun. Bagaimana kamu bisa tahu sakit di hatiku? Rasa sakit di hatimu. Mata Xiao Wuyan berkedip sejenak, lalu dia berkata, oke, kamu mengundangku ke sini hari ini, dan kamu tidak boleh berbicara omong kosong. Katakan padaku, beritahu aku seberapa besar rasa sakit yang kamu rasakan di hatimu. Melihat lebih dalam pada Xiao Wuyan, Zongqi berkata dengan lembut, semua orang di dunia mengetahui seni membaca pikiran dan membaca jiwa, itulah sebabnya dia mendapat namanya sebagai penyihir, tetapi adakah orang di dunia ini yang benar-benar memahaminya, seni membaca pikiran dan menangkap jiwa? Zongqi, apa maksudmu? Hati Xiao Wuxiang sedikit menegang, dan dia merasa panik. Yang disebut membaca pikiran adalah mampu melihat ke dalam hati orang dan selalu berada di atas angin. Terobsesi jiwa adalah metode yang lebih maju. Yang disebut jauh di lubuk hati adalah akar manusia dan akarnya, dari segala hal. Dengan bantuan Soul Capture, saya dapat melakukan banyak hal yang tidak terbayangkan di mata orang lain. Misalnya, saya meniru kemunculan kunci makam para dewa hari itu, menarik keluarga Feng dan kekuatan lainnya. Misalnya, saya juga bisa meniru ilmu bela diri orang lain. Tapi ini hanya teknik yang dangkal. Kalau hanya untuk menangkap jiwa, bagaimana bisa disebut membaca pikiran dan menangkap jiwa? Zongqi mengucapkan kata demi kata. Seni membaca pikiran dan menghisap jiwa yang sebenarnya adalah dengan menunjuk langsung ke hati orang dan kemudian mengendalikan jiwa hati orang lain. Di kedalaman mata Xiao Wuxiang, sedikit ketakutan melintas di wajahnya. Dia juga mundur beberapa langkah untuk mengendalikan hati orang. Dia telah berkencan dengannya selama bertahun-tahun. Jangan takut, Wuxiang, kamu adalah aku. Yang tersayang, bagaimana aku bisa melakukan ini padamu? Xiao Wuxiang mencibir, jelas tidak mempercayai kalimat ini. Zongqi tidak berdaya dan berkata dengan lembut, sebenarnya, metode menangani membaca pikiran dan membaca jiwa adalah yang paling sederhana. Selama pikiran cukup kuat, tidak ada ruang untuk membaca pikiran dan membaca jiwa. Wuxi,
Kamu luar biasa, aku sudah lama marah. Aku tidak punya niat, dan bahkan jika aku punya niat, aku tidak bisa menyakitimu. Mari kita langsung ke intinya. Orang di seberangnya menjelaskannya dengan sangat jelas, tetapi Xiao Wuyan masih sangat waspada. Jika sesederhana itu, bagaimana teknik membaca pikiran dan menceritakan jiwa bisa mencapai ketenaran Zongqi? Sebagai tuan muda istana Lingqiao, Xiao Wuxiang mengetahui dengan lebih jelas betapa kayanya Sekte Jueming, yang juga merupakan salah satu penguasa, bagaimana Zongqi bisa menjadi tuan muda dari Sekte Jueming jika dia tidak memiliki sarana yang nyata. Saya telah melakukan banyak kontak dengan Chen Ye sebelumnya, seperti yang Anda tahu. Saat itu, saya katakan kepada Anda bahwa saya memiliki tujuan lain, dan itu jelas bukan seperti yang Anda pikirkan. Mata Zongqi tiba-tiba meredup dan dia berkata dengan getir dengan banyak kontak, saya dapat semakin memahami apa yang luar biasa tentang orang ini. Jadi, kamu jatuh cinta padanya. Kemarahan Xiao Wuxiang akhirnya meledak tak terkendali. Kedua wanita yang muncul dalam hidupnya sebenarnya saling jatuh cinta dengan orang yang sama. Tidak peduli seberapa dalam cintanya pada kedua wanita ini di dalam hatinya, fakta ini bukanlah apa yang bisa diterima oleh mimpi buruk itu. Oleh karena itu, Chen Ye harus mati dan menggunakan darahnya untuk menghilangkan rasa malunya. Jika tidak, di masa depan, di seluruh dunia timur, nama Xiao Wuyan akan menjadi bahan ejekan, diskusi, dan bahkan penghinaan terhadap orang lain setelah makan malam. Saya tidak. Zongqi mendesis aku tidak pernah menyukainya. Xiao Wuyan, tolong jangan menuduhku dengan tidak adil. Jika tidak, mengapa menolak lamaranku? Xiao Wuyan bergegas maju dan berteriak dengan marah. Ekspresi Zongqi berubah suram lagi, dan dia tersenyum sedih. Wuxiang, apakah kamu masih ingat bahwa sebelum aku meninggalkan kota Windy di laut, aku pernah bertarung dengan Chen Ye? Selama pertempuran itu, saya berusaha sekuat tenaga dan menggunakan keterampilan membaca pikiran dan menceritakan jiwa saya secara ekstrim. Apa yang saya lakukan adalah mendapatkan kembali Chen Ye. Diakui atau tidak, jika saya bisa mendapatkan orang ini, itu akan menjadi pukulan besar bagi saya di masa depan. Status sekte ini stabil dan memainkan peran penting yang tidak dapat diabaikan. Namun, senyuman sedih Zongqi menjadi semakin menyedihkan. Saya gagal, dan saya gagal total. Kemampuan membaca pikiran dan jiwa, tidak hanya gagal mendapatkan kembali Chen Ye, tetapi juga dikalahkan olehnya. Xiao Wuxiang terkejut dan buru-buru bertanya konsekuensi apa yang akan terjadi. Teknik membaca pikiran dan menceritakan jiwa tidak menyakiti orang lain, tapi menyakiti dirimu sendiri. Apalagi efeknya sama, semua umpan balik. Xiao Wuyan tiba-tiba kehilangan suaranya. Maksudmu, kamu ingin mengendalikan Chen Ye, tetapi setelah kamu gagal, kamu malah dikendalikan olehnya. Zongqi mengangguk dan berkata dengan sedih setelah kembali ke Sekte Jueming, saya telah memikirkan cara untuk menghilangkan konsekuensi ini. Tetapi kebetulan sekali Anda datang untuk melamar. Wuxi, pada saat itu, saya tidak dapat melakukannya. Aku tidak bisa menahan diri, jadi bagaimana aku bisa berjanji padamu? Kamu pergi tanpa bertanya atau memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Wuxi, bisakah kamu membayangkan rasa sakit dan penderitaan di hatiku saat itu? Chen Ye, kamu pantas mati. Niat membasmi Xiao Wuyan sangat besar. Zongqi berkata dengan sungguh-sungguh ya, hanya dengan membasmi Chen Ye maka kekuatan kendali di hatiku akan dihilangkan sepenuhnya. Wuxi, hanya dengan begitu aku dapat yakin dan menyerahkan diriku sepenuhnya padamu, jika tidak, bahkan jika aku menikah denganmu, itu akan terjadi, berbahaya bagimu. Ternyata itu semua salahku, ini salahku. Chen Ye, kaulah pelakunya. Bagaimana aku bisa merasa nyaman jika aku tidak membasmimu? Xiao Wuxiang terus bergumam pelan, dan niat membasmi di matanya menjadi semakin kuat. Ketika Zongqi melihatnya, dia merasa sedikit damai di pikirannya. Chen Ye, aku bersumpah tidak akan membasminya. Tapi, melihat wajah Zongqi yang menakjubkan, mata Xiao Wuxiang tidak lagi merasakan sensasi terbakar. Yang muncul hanyalah keganasan seekor binatang, seolah sedang memakan manusia. Saya ingin membasmi Chen Ye karena saya ingin membuktikan diri, bukan karena orang lain. Meskipun Anda juga bertanggung jawab atas ini, sebagian besar hanya kebencian. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Xiao Wuxiang, telah sepenuhnya tertipu oleh kecantikanmu dan kehilangan semua penilaian dan ketenangan? Zongqi, sebaiknya kamu jujur saja, kamu ingin memanfaatkanku untuk kendalikan dua kekuatan besar. Hehe. Kamu sedang bermimpi. Aset terbesarmu, Zongqi, hanyalah penampilan dan tubuhmu. Selama bertahun-tahun, aku belum bisa mendapatkannya.
Sayang sekali, tapi tolong pahami dengan jelas bahwa identitasku sebagai Tuan Muda Istana Ling Qiao, selain dari keunggulanku sendiri, selain itu, aku dari keluarga Xiao. Bagaimana denganmu? Xiao Wuxiang tertawa, kamu memang luar biasa, tetapi tidak ada kekurangan orang-orang luar biasa di dunia. Bagaimana kekuatan yang diberikan kepadamu oleh Sekte Jueming dibandingkan dengan kekuatan yang diberikan kepadaku oleh Istana Ling Qiao? Jadi Zongqi, tubuhmu ditakdirkan untuk dinikmati hanya olehku, dan karena kegunaanmu, ketika kamu menjadi wanitaku, aku akan menjadikanmu budak esku dari atas ke bawah. Haha, sosok itu melintas dan menghilang dalam sekejap. Melihat ke arah mana Xiao Huyan pergi, Zongqi juga memiliki lekukan yang bagus di sudut mulutnya. Ekspresinya tidak marah atau sedih, tetapi memiliki tampilan centil, diam-diam melayang. Xiao Wuxiang, karena kamu sangat mengenalku, kamu harus tahu bahwa hatiku tidak akan pernah menjadi milik siapapun, bahkan kamu pun tidak. Tahukah kamu mengapa aku ingin merebutmu dari Zixuan saat itu? Berjalan. Itu bukan karena betapa aku mencintaimu. Itu karena kamu memilih dia daripada aku. Aku tidak yakin, itu saja. Jika aku mencintaimu, mengapa aku tidak memberikanmu sepenuh hatiku? Zongqi terkekeh dalam hati, saya harap Anda beruntung dalam pertarungan Anda dengan Chen Ye. Saya harap Anda dapat kembali hidup-hidup. Jika Anda tidak dapat kembali, tidak apa-apa, seseorang akan membalaskan dendam Anda. Kalian berdua pergi ke neraka bersama-sama, satu di belakang yang lain. Akhirnya, kalian memiliki pendamping di jalan. Tapi kalian tidak boleh membenciku bersama-sama di jalan menuju neraka, karena kematian kalian tidak ada hubungannya denganku. Aku, Zongqi, tidak pernah kasihan padamu. Selamat Festival Pertengahan Musim Gugur, akan ada 3 pembaruan hari ini, 2 pembaruan akan dirilis terlebih dahulu. Chen Ye, keluar dan mati. Teriakan dingin yang mengandung niat membasmi yang tidak bisa disembunyikan seperti guntur yang menggelegar, berputar-putar di udara dan menyebar ke seluruh kota Ling Qiao dalam sekejap. Di area itu, semua orang bergegas keluar rumah dan melihat sosok berjubah biru di atas penginapan, sedikit mengernyit tanpa menyadarinya. Apa yang terjadi dengan Tuan Muda Istana Ling Qiao saat ini dengan niat membasmi seperti itu? Siapa yang disebut Chen Ye? Bagaimana dia bisa membuat Xiao Huyan begitu marah? Di satu area, monster tua King Mu dan Ye Mang tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, pria berbaju hitam bernama Chen Ye. Sepertinya anak ini benar-benar mengincar Istana Ling Qiao. Aku hanya tidak tahu dendam apa yang dimiliki kedua belah pihak. Biarkan anak ini berani menyentuh seluruh Istana Ling Qiao sendirian, dan Xiao Wuxiang sepertinya sangat membencinya, sekarang lebih menyenangkan. Ayo kita tonton pertunjukannya. Jauh di dalam penginapan, alis Chen Ye sedikit menegang. Dia tidak menyangka Xiao Huyan akan datang sepagi ini. Sekarang, rencananya untuk memanfaatkan Zongqi sepenuhnya sia-sia. Tapi tidak masalah, ada baiknya Xiao Huyan bisa datang. Dengan dia sebagai sandera, aku tidak percaya keluarga Xiao tidak akan melepaskannya. Chen Ye, keluarlah dulu. Tuan Muda Istana Ling Qiao yang bermartabat sangat tidak berpendidikan. Pantas saja Istana Ling Qiao memiliki reputasi terburuk di antara 4 kekuatan dominan di wilayah timur. Senyuman sarkastik samar, disertai cahaya redup, keluar dari penginapan seperti kilat. Di bawah bulan purnama, mengenakan jubah hitam, dia terlihat agak kurus, dan terbungkus cahaya redup, dia terlihat lebih aneh dan suram. Melihat pemuda yang agak familiar tapi aneh di saat yang sama, Xiao Huyan tertawa dingin. Chen Ye, kita semua adalah kenalan, jadi tidak perlu menyembunyikannya, kan? Aku tidak terlalu mengenalmu. Saat dia berbicara, Chen Ye masih melepas jubah hitamnya. Sekarang, kegelapan telah berubah menjadi terang. Banyak orang segera menoleh. Untuk sementara, kota Ling Qiao benar-benar dikacaukan oleh pria berbaju hitam. Dalam kekacauan seperti itu, Istana Ling Qiao, sebagai tuannya, tidak melakukan apapun pria berbaju hitam. Ketika semua orang yang melihatnya menemukan bahwa ada wajah muda di balik jubah hitam, semua orang, termasuk 3 penguasa misteri kekaisaran, monster tua King Mu, Ye Mang, dan Nenek Ming Hua, semuanya terkejut. Pria berbaju hitam ini masih terlalu muda, bukan? Tetapi di usianya yang begitu muda, dia sudah memiliki tingkat kultivasi alam Lixuan, dan metodenya luar biasa. Masa depannya tidak terbatas. Pada waktunya, namanya pasti akan berada di puncak dunia ini. Sayang sekali dia menyinggung Istana Ling Qiao. Tentu tidak semua orang beranggapan demikian. Karena ia memiliki keberanian seperti itu di usianya yang masih sangat muda, meski sangat beresiko, dilihat dari rangkaian tindakannya, pemuda ini bukanlah orang yang impulsif. Dia mungkin bisa atau tidak bisa menghindari bencana ini.
Haha, menunjuk ke arah Chen Ye, terutama tanda samar di antara alisnya, Xiao Wuxiang tiba-tiba tertawa. Chen Ye, kamu dianggap manusia, dan kamu benar-benar membuat dirimu terlihat seperti ini untuk seorang wanita. Orang terlihat seperti hantu atau tidak, haha. Meskipun dia tertawa terbahak-bahak, Xiao Wuyan lebih berhati-hati dalam hatinya. Karena kejadian tertentu atau orang tertentu, karakter seseorang berubah drastis. Sama seperti dia, Xiao Wuyan, karena penolakan Zongqi untuk menikah, dia tampak mengalami depresi mental dalam beberapa bulan terakhir, tetapi karena kebencian di hatinya, dia mampu mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk berkultivasi, sehingga menghasilkan kemajuan, dari budidaya jauh melebihi sebelumnya. Jika tidak, dia akan melakukannya. Tidak mungkin mencapai misteri bumi tingkat kedua secepat itu. Dia seperti ini, dan saya yakin lawannya pasti seperti ini juga. Tapi melihat Chen Ye seperti ini, Xiao Wuxiang tetap merasa sangat bahagia. Energi buruk dan depresi selama berbulan-bulan akhirnya memiliki saluran untuk keluar. Chen Ye tidak marah dan berkata dengan tenang, saya mendengar bahwa Anda mengikuti Xiao Langying untuk secara pribadi pergi ke Sekte Jueming untuk melamar Nona Zongqi. Anda berdua ditolak tanpa rasa malu. Xiao Wuxiang, saya pikir Anda juga harus merasakannya di hatimu. Ini tidak nyaman, kan? Dalam hal keterampilan berbicara, Xiao Wuxiang jauh dari lawan Chen Ye, dan Chen Ye ingin menggunakan Sichuan untuk merangsang dirinya sendiri dan membuat dirinya gelisah dan tidak dapat fokus pada pertempuran. Lagi. Chen Ye, kamu sedang mencari kematian. Tidak banyak orang yang tahu tentang kegagalan lamaran pernikahan, dan Xiao Wuyan juga tahu bahwa tidak mungkin menyembunyikannya dari dunia. Tapi selama dia membasmi Chen Ye hari ini dan kemudian semua orang mengetahuinya, tidak ada yang akan menertawakannya dia. Tapi sekarang setelah diketahui sebelumnya, Xiao Wuxiang sepertinya telah melihat banyak orang yang berbicara dan menertawakan penolakannya. Kilatan kemarahan yang luar biasa dengan cepat muncul dari matanya, tetapi Xiao Wuxiang akhirnya bersiap, dan sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba menjadi tenang. Sejak kamu pertama kali memasuki Tongsuan, kamu telah mencapai ranah Lixuan dalam lebih dari setengah tahun. Chen Ye, kamu memang luar biasa, dan metodemu bahkan lebih aneh, tetapi ini tidak cukup bagimu untuk menyelamatkan hidupmu dan pergi hidup. Seluruh tempat menjadi gempar, dan Chen Ye, pria berbaju hitam, memiliki kekuatan-kekuatan di usianya, yang cukup luar biasa, tetapi dibandingkan dengan apa yang dikatakan Xiao Wuxiang barusan, guncangan sebelumnya terlalu ringan. Jika dia bisa selamat dari pertempuran ini, bahkan jika Xiao Langying mengambil tindakan secara pribadi, aku akan menghentikannya. Dari kejauhan, Ye Mang menatap pemuda berbaju hitam itu dengan cermat, dengan guntur di matanya. Melihat Ye Mang, monster tua King Mu juga tersenyum dan berkata, selama aku di sini, dalam pertempuran ini, bahkan jika dia bukan lawan Xiao Wuxiang, dia tidak akan mati. Orang tua, kamu ingin bertarung denganku. Siapa yang tidak ingin menjadi jenius seperti itu? Monster tua King Mu berkata dengan tenang. Melihat ke sisi yang berlawanan, Chen Ye mencibir, jika kamu ingin membasmiku, Xiao Wuxiang, kamu tidak cukup berkualitas. Mendengar ini, Xiao Wuyan berkata dengan dingin, dengan dua guru senior King Mu dan Ye Mang di sini, keluarga Xiao kami tidak akan melakukan hal-hal yang akan menurunkan status kami. Jika Anda mengkhawatirkan kakek saya Xiao Langying, maka Anda dapat tidak perlu, jika orang tua itu mengambil tindakan, tidak ada seorang pun di sini yang bisa melindungimu. Hari ini, kita melakukan pertarungan yang adil untuk menentukan hidup dan mati. Kalau begitu, sesuai keinginanmu. Chen Ye tersenyum jahat, dan terbungkus dalam cahaya redup, orang itu berubah menjadi bayangan dan dengan cepat terbang keluar kota. Di belakangnya, Xiao Wuxiang mengikuti dari dekat. Di seluruh kota Lingqiao, banyak orang tiba-tiba bergegas menuju ke arah tujuan mereka berdua. Semua orang tidak diperbolehkan meninggalkan kota Lingqiao bahkan setengah langkah. Jika tidak, jangan salahkan aku karena melakukan pembasmian besar-besaran. Semua orang baru saja berdiri ketika dua pasang energi yang sangat kuat jatuh dari langit. Segera, seluruh kota Lingqiao, kecuali istana Lingqiao, ditutup, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Saudara Chen Ye tentu saja memiliki catatan membasmi ahli misteri bumi, tetapi Xiao Wuxiang bukan orang biasa. Pertempuran ini terjadi di suatu tempat, Yang Cheng berkata dengan cemas. Feng Qing berkata, saya tidak khawatir saudara Chen Ye akan dikalahkan oleh Xiao Wuxiang, meskipun yang terakhir ini memang luar biasa. Yang saya khawatirkan adalah monster tua King Mu dan Ye Mang. Melihat ke arah yang dituju Chen Ye dan Xiao Wuyan, Huli melambaikan tangannya dan berkata, kedua orang ini sangat berprinsip.
Bahkan jika mereka dan Chen Ye bersaudara hanya bekerja sama satu sama lain untuk kepentingan, selama kerjasama ini baik-baik saja, belum berakhir, mereka tidak akan berubah pikiran, tapi mulai saat ini, semuanya akan menjadi jelas. Yang dimaksud Xiao Wuxiang, Xiao Langying juga memperhatikan masalah ini sekarang. Orang tua ini adalah variabel terbesar. Mendengar ini, Feng Qing tersenyum pahit dan berkata, jika ini masalahnya, apapun yang kita lakukan, itu akan sia-sia. Meski begitu, kita tidak bisa melepaskannya, itu hanya Xiao Langying. Bukannya tidak ada seorang pun di dunia timur yang bisa bertarung dengannya. Di udara di luar kota, tidak ada yang memperhatikan di sini, dan Xiao Huyan telah sepenuhnya merobek semua pertahanannya. Melihat Chen Ye, suara dingin itu dipenuhi dengan sedikit rasa dingin. Dalam pertempuran ini, aku akan memberitahu Zongqi dan Zixuan bahwa aku lebih baik darimu. Chen Ye, yang awalnya memiliki ekspresi agak santai di wajahnya, disebutkan kepada Zixuan. Tiba-tiba, tanda gelap di antara alisnya menjadi sangat jelas, dan ada kekejaman yang menyeramkan yang sepertinya terpaksa menemui jalan buntu dan membuat kehidupan. Keputusan atau mati, tiba-tiba muncul. Xiao Wuxiang, kamu pantas mati. Setiap kata, Chen Ye hampir berteriak dengan gigi terkatup. Zong Xiao, Zongqi, dan Nenek Minghua semuanya penuh kebencian dan layak mati, tapi hanya Xiao Huyan yang paling penuh kebencian dan layak mati. Dia adalah mantan suami Zixuan, dan dia adalah ayah Ling Er yang, diakui atau tidak, masih memiliki hubungan darah. Fakta ini tidak dapat diubah bahkan jika para dewa dan Buddha di langit tiba. Dia seharusnya menjadi wali yang paling bisa diandalkan selain Zixuan dan putrinya, orang yang akan melindungi mereka dari badai. Tapi wali yang paling meyakinkan inilah yang memberi Zixuan dan putrinya kehidupan yang paling menyakitkan di masa lalu. Racun bawaan hanya membuat tubuh lebih buruk dari kematian, namun pengabaiannya langsung menyasar jantung manusia, membuat jantung lebih buruk dari kematian. Di depan Zixuan dan Ling Er, Chen Ye tidak berani melangkah terlalu jauh, karena takut ibu dan putrinya akan mengingat kembali masa lalu yang tak tertahankan. Sekarang setelah mereka pergi, kekhawatiran ini tidak lagi diperlukan. Xiao Wuxiang, suara Chen Ye menjadi sangat serak, dan di luar tubuhnya, cahaya redup tiba-tiba muncul seperti matahari terbit. Namun, sinar cahayanya dipenuhi dengan energi damai, dan cahaya redup ini dipenuhi dengan kesuraman dan dingin seperti yang ada di neraka 9 meter. Terlebih lagi, membuat dunia semakin gelap. Di bawah selubung cahaya hantu, energi spiritual di langit dan bumi menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Suara ratapan dan kesakitan tidak ada habisnya, langsung membuat tempat ini menjadi alam neraka. Membasmi, niat membasmi yang mengejutkan melanda seperti angin kencang. Selama bertahun-tahun, tidak peduli apa yang terjadi padanya, tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk membasmi seseorang, niat membasmi di hati Chen Ye tidak pernah sekuat sekarang. Orang-orang itu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan dan diburu. Mereka dianggap pantas untuk dibasmi. Meninggalkan istri dan anak perempuanmu, itu tidak masuk akal. Bang! Tampaknya dunia tidak tahan dengan niat membasmi yang intens, dan ledakan kecil tiba-tiba bergema terus-menerus. Mata Xiao Wuxiang sedikit menyipit, dengan ekspresi bermartabat muncul. Sejak dia datang untuk mencari Chen Ye, dia secara alami memiliki kepercayaan terbesar pada kekuatannya sendiri. Tetapi itu tidak berarti bahwa Chen Ye tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dengannya. Kecepatan mereka berdua meninggalkan kota Lingqiao sekarang, serta fakta bahwa niat membasmi mereka kini semakin kuat, membuat Xiao Wuxiang tahu bahwa lawan hari ini tidaklah mudah. Tapi ini bagus. Jika lawan terlalu lemah dan dibasmi oleh Anda, dan beritanya menyebar, tidak hanya tidak bisa menghilangkan rasa malu yang dibawa orang tersebut kepada Anda, tetapi reputasi Anda juga akan menjadi lebih buruk. Chen Ye, kamu ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan bagiku, Xiao Wuxiang, untuk maju dalam hidup ini. Begitu kata-kata itu keluar, tubuh Xiao Huyan bergegas keluar. Ketika Xiao Huyan melihat sosok hitam tepat di depannya, telapak tangannya seperti kilat, dan energinya yang kuat bertahan, seperti pisau tajam, menuju ke kepala sosok hitam itu, mengiris dengan berat. Bilah tajamnya menyerang, dan bahkan ruang itu dengan mudah dipotong menjadi dua bagian. Energi Xuan Qi yang mendominasi memiliki kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Istana Lingqiao, pelatihan yang diterima Xiao Wuxiang dan keterampilan seni bela diri yang dimilikinya memang tidak sebanding dengan Tuan Dixuan yang terbasmi saat pertama kali datang ke kota Lingqiao bahwa saya sudah bisa bertarung dengan prajurit yang berada di bumi Xuan tingkat ketiga, atau bahkan lebih tinggi. Merasakan kekuatan Xiao Wuxiang,
Chen Ye tidak menunjukkan rasa takut atau kesungguhan apapun, bayangan hitam itu melintas, dan bilah tajam itu melewatinya, kemudian, pukulan keras menghantam kepala kirinya secara langsung. Responnya luar biasa. Xiao Wuyan tertawa keras, tanpa menggerakkan tubuhnya, dan menepuk telapak tangannya dengan punggung tangannya. Namun sebelum telapak tangannya menyentuh kepalan tangan, tiba-tiba telapak tangan itu sedikit bengkok, membentuk cakar yang tajam seperti elang, dan jatuh dengan keras. Bang! Ada suara teredam, dan energi kuat menyebar dari antara tinju dan cakar. Dalam sekejap, terjadi ledakan di ruang sekitarnya. Hehe, bagus sekali. Xiao Wuxiang mengangkat tangannya, melihat darah di kukunya, dan tersenyum dingin. Chen Ye melirik punggung tangannya dengan acuh tak acuh, matanya tidak berubah. Tidak dapat disangkal bahwa Xiao Wuxiang memang musuh yang tangguh. Kekuatan fisiknya saat ini lebih kuat daripada kebanyakan monster biasa, tetapi yang terakhir adalah dia dapat memotong bagian belakang tangannya dengan bantuan energi misterius. Namun, dia, Xiao Wuxiang, tidak pernah menyangka akan mengambil keuntungan terlalu banyak. Begitu telapak kakinya melangkah ke dalam kehampaan, saat energinya beriak di angkasa, sosok Chen Ye hampir berubah menjadi garis hitam dan melesat ke arah Xiao Wuxiang. Pengadilan kematian. Xiao Wuxiang tersenyum sinis, tapi dia tidak ceroboh sama sekali. Dia baru saja memanfaatkan serangan itu, dan kekuatan tinju pembuatnya belum sepenuhnya bisa dilawan. Melihat Chen Ye mendekat, Xiao Wuyan mengulurkan tangan dan memegang tangannya, dan energi yang kuat melonjak, dan retakan tiba-tiba muncul di kehampaan. Peng! Dari celah tersebut, seekor ular piton besar tiba-tiba muncul, mengedipkan matanya yang ganas, dan menerkam dengan ganas. Dalam sekejap, ular piton raksasa itu sudah berada di depan bayangan hitam itu, lalu tubuhnya berubah menjadi anak panah yang tajam dan menembakkannya begitu saja. Tertawa, sosok besar itu menembus langsung ke dalam sosok itu, tetapi tidak ada bau darah, dan sosok itu perlahan-lahan menjadi ilusi dan kabur. Bayangan setelahnya, Xiao Wuyan terkejut, dan segera melambaikan tangannya, dan ular piton besar itu dengan cepat membalas, melingkari seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, sosok hitam muncul di belakang Xiao Wuxiang, cahaya redup berkedip di telapak tangannya, dan suara auman naga yang mengejutkan tiba-tiba bergema. Naga sejati dan Raja Binatang Buas, meskipun ular piton besar ini diubah oleh energi, Xiao Wuxiang sepertinya merasakan bahwa ketika aura aneh yang menindas muncul, ular piton itu sedikit gemetar. Merusak. Di tengah teriakan dingin, kekuatan yang kuat menghantam ular piton raksasa itu dengan keras. Riak energi yang mengejutkan melonjak dengan cepat, dan udara terdistorsi oleh guncangan tersebut. Sesaat kemudian, ular piton raksasa yang ditransformasikan oleh energi tersebut meleleh dengan cepat seperti es yang bertemu dengan api. Tubuh Xiao Wuyan tiba-tiba melesat ke depan. Saat dia bergerak, cahaya cian yang menyilaukan keluar dari tubuhnya. Di bawah intersepsi cahaya ini, sisa kekuatan dari serangan Chen Ye sepertinya tidak dapat bergerak maju di depan tembok besi. Mata Chen Ye sedikit menyipit, dan yang memancarkan cahaya itu adalah sepotong tembaga cian, yang sedikit rusak. Sepertinya ini pasti senjata ajaib. Aku masih meremehkanmu. Xiao Wuxiang perlahan berbalik, apakah dia mengakuinya atau tidak, pada saat ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Pengalaman bertarung lawannya sangat menakutkan. Apakah kamu meremehkannya? Chen Ye terkekeh dingin, menunjuk ke potongan tembaga itu, dan berkata, jika aku tidak memiliki orang ini, aku khawatir kamu akan sangat menderita sekarang. Xiao Wuxiang mengangguk dengan serius dan berkata itu benar, tapi sayang sekali tidak banyak jika di dunia ini. Jika kamu memilikinya, kamu memilikinya. Jika Chen Ye tidak memiliki begitu banyak sarana, beraninya kamu masuk kota Lingqiao ambil langkah maju. Kamu bukan aku, bagaimana kamu tahu kalau aku tidak berani? Entah kenapa, kamu berada di istana Lingqiao, bahkan di neraka, jika mereka ada di sini, aku akan datang. Mata hitam Chen Ye menatap Xiao Wuyan di udara dengan tatapan yang sangat dingin. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dengan kuat, dan teriakan pelan terdengar. 100 pertempuran akan terjadi, naga hitam akan menggigit langit. Mengerang, raungan naga yang mengejutkan bergema lagi, dan kekuatan naga yang mengerikan menembus langit dan bumi. Pada saat itu, langit dipenuhi cahaya, menggeliat dengan cepat, dan tiba-tiba, naga asli berukuran 100 kaki muncul dalam bentuk. Setelah berjalan keluar dari makam para dewa dan memurnikan semua energi Raja Ibel Jahat Yin besar, naga asli yang ditransformasikan sekali lagi berubah menjadi naga hitam Gunung Naga Hitam. Satu-satunya perbedaan adalah matanya yang seperti lonceng tembaga naga hitam itu adalah cahaya perak yang cemerlang.
Raungan naga yang memekakkan telinga membuat langit dan bumi bergetar. Semua binatang dan makhluk dalam radius ribuan mil tergeletak di tanah, tidak berani bergerak. Di hadapan Raja Dunia yang perkasa, semua binatang menghindarinya. Telan dia, mata Chen Ye menjadi dingin, dan dia melambaikan tangannya. Naga hitam berukuran 100 kaki itu dipenuhi dengan kekuatan yang mendominasi seperti guntur, mengguncang kehampaan. Dengan momentum yang sangat mengejutkan, ia menyerang dengan keras ke arah Xiao Wuyan. Berdiri tinggi di udara, merasakan kekuatan yang luar biasa, mata Xiao Wuyan menjadi semakin serius, tapi itu saja. Dia sudah melihat penampilan luar biasa lawannya beberapa kali perjalanan itu terlalu banyak. Segera, Xiao Wuyan merentangkan tangannya, dan energi dalam yang kuat muncul, mengaduk ruang seperti air mendidih. Setelah beberapa saat, energi dalam menyatu, dan telapak tangan besar yang dapat menutupi langit dengan cepat muncul. Xuan Xiang hancurkan piton. Tangan yang menutupi langit berdiri dan berubah menjadi pisau tebasan besar. Sambil memutarbalikkan ruang, tangan itu menebas dengan marah ke tubuh naga asli yang sedang menyerang. Ledakan. Ketika keduanya bertabrakan, kejutan energi yang menakjubkan menyebar. Aku adalah seekor naga. Bagaimana tebasan penghancur pitonmu bisa membasmiku? Naga sungguhan. Ratusan pertempuran melahap langit, naga hitam, tekan dia untukku. Chen Ye berteriak pelan, dan naga hitam besar itu meringkuk dan berubah menjadi gunung yang menjulang tinggi. Dengan keras, itu menghancurkan tangan yang menutupi langit dan terbang menjauh, membawa fluktuasi menakjubkan yang sama dan menyapu ke arah Xiao Wuying. Sosok Xiao Wuxiang masih tidak bergerak, tangannya dengan cepat berubah menjadi segel tangan, dan di antara fluktuasi energi yang dalam, sebuah pisau panjang yang hampir besar perlahan muncul, dengan jejak kekuatan penghancur yang diam-diam memancar darinya. Baunya seperti senjata ajaib, tapi itu bukanlah senjata ajaib. Seperti yang diharapkan dari keluarga Xiao di Istana Lingqiao, mereka memiliki metode seperti itu. Aku ingin melihat apakah aku bisa membasmi naga asli sepertimu ini. Sambil memegang pisau di tangannya, Xiao Wuxiang tersenyum galak, dan terbungkus dalam cahaya hijau terang, pisau panjang itu menembus udara dan menghantam gunung menjulang tinggi yang diubah oleh naga sejati. Ada suara benturan yang tajam, dan cahaya pedang yang tajam dan terang sebenarnya dimulai dari puncak gunung tempat naga asli bertransformasi, dan terus turun. Pada akhirnya, itu benar-benar membelah Zi menjadi dua bagian. Pukulan itu sepertinya sia-sia lagi, tetapi pada saat ini, Chen Ye tersenyum aneh. Ketika pisau panjang itu benar-benar membelah gunung yang diubah oleh naga asli menjadi dua bagian, sebuah bayangan benar-benar muncul dari sana. Belum lagi kecepatannya, bayangannya terlalu kecil, dan kedatangannya sangat aneh. Bahkan jika Xiao Wuxiang memiliki budidaya bumi dan misteri tingkat kedua, dia tidak dapat menghindarinya saat ini. Semuanya jam. Xiao Wuyan meminumnya dengan lembut, dan potongan tembaga itu memancarkan cahaya cian lagi dan berubah menjadi lonceng transparan besar, menyelimutinya. Dentang. Bayangan itu bertabrakan, dan suara keras terdengar. Namun, itu tetap merupakan senjata ajaib. Tapi sebelum Xiao Wuxiang bisa bernapas lega, sosok Chen Ye sudah muncul di hadapannya, dan naga asli yang baru saja dia belah menjadi dua bagian bergabung lagi, berubah menjadi naga asli berukuran 100 kaki. Biarkan aku mencoba melihat seberapa keras cangkang kura-kuramu. Mengaum. Setelah Chen Ye selesai berbicara, naga hitam itu meraung ke arah langit. Segera, tubuh berukuran 100 kaki menyusut tajam, dan akhirnya, ia hanya melingkari sepasang lengan pembuatnya. Lengan naga, muncul. Pada saat ini, terlihat bahwa naga hitam yang melingkari lengannya dengan cepat menghilang, dan lengan Chen Ye tampak seperti lengan yang sepenuhnya berubah dari tubuh naga. Minum. Tidak jauh dari sana, Chen Ye menyerbu. Pada sepasang lengan naga, cahaya perak terus berkedip, seolah-olah kekuatan guntur melonjak. Dentang. Suara emas dan besi bergema dengan keras. Viantin Bell tidak bergerak sama sekali, tapi lampu hijau bergetar sesaat. Melihat sosok di seberang mundur dengan keras, Xiao Wuxiang tertawa. Chen Ye, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk memecahkannya. Ya, Chen Ye tersenyum jahat dan berkata, jika kamu tidak bisa menghancurkannya dengan satu pukulan, saya tidak percaya itu bisa bertahan selamanya. Sosok hitam itu tiba-tiba muncul lagi, dan setelah mendengar kata-katanya, sedikit sarkasme melintas di wajah Xiao Wuxiang. Dong dong dong. Di udara, terdengar suara benturan yang jelas dan tajam yang terus terdengar. Kedengarannya sangat keras dan di saat yang sama, juga membuat orang terkejut dengan tindakan gila pria berbaju hitam itu. Meskipun jam Viantin belum dibuka, frekuensi getaran cahaya cian semakin keras. Sebagai master,
Xiao Wuxiang dapat merasakannya dengan lebih jelas dan samar-samar. Bagaimana ini mungkin? Walaupun senjata sakti disebut sebagai senjata sakti, hal ini dikarenakan spiritualitas yang dimilikinya telah memungkinkan komunikasi mental sederhana antara senjata sakti tersebut dengan tuannya. Berikut ini adalah kemampuan untuk memaksimalkannya. Untuk mencapainya, tubuh sendiri, untuk mengerahkan kekuatan terbesar. Dalam hal ini, tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Dengan kata lain, jika Anda ingin menerobos pertahanan Vientiane Belle, setidaknya tingkat kultivasi Anda harus jauh lebih tinggi daripada Xiao Wuxiang. Jadi, tindakan dan perkataan Chen Ye di awal membuat Xiao Wuxiang merasa naif, tapi sekarang, Xiao Wuxiang tidak pernah percaya bahwa Chen Ye mengandalkan metodenya saat ini. Bahkan jika serangannya begitu dahsyat, selama dia bisa mempertahankan jam Vientiane, tekadnya tidak dapat dipatahkan. Anak ini, terlalu aneh. Xiao Wuyan mengertakkan giginya. Setelah beberapa saat, ekspresi keganasan muncul di wajahnya dan berteriak, Chen Ye, saya ingin melihat bagaimana Anda, yang berada di alam Lixuan, dapat bersaing dengan saya dalam hal konsumsi. Pengendalian senjata apapun memerlukan konsumsi energinya yang dalam. Senjata ilahi bawaan. Begitu tuannya kehilangan setengah dari kekuatannya, senjata ajaib itu masih bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, senjata ajaib itu bukanlah harta karun Hunyuan. Di bawah pukulan seperti itu, meskipun Xiao Wuxiang mengonsumsi banyak, dia yakin konsumsi Chen Ye akan lebih besar. Selama dia tidak bisa bertahan dulu. Xiao Wuxiang terkekeh sinis. Waktu itu, adalah hari kematian Chen Ye-nya, dan tentang ini. Xiao Wuxiang sangat yakin akan hal itu. Tidak peduli seberapa kuat metode Chen-nya, pada intinya, dia tetaplah seorang pejuang di alam Lixuan, dalam hal kedalaman Xuanqi, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan dirinya sendiri. Dan setelah mendengar kata-kata ini, senyuman kejam muncul diam-diam di sudut mulut Chen Ye. Jika Vientiane Belle adalah harta karun Hunyuan, Chen Ye benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Senjata ilahi, luar biasa di mata orang lain. Berharga dan tak ternilai harganya. Di sini, di Chen Ye. Singkatnya, tidak jauh lebih baik dari besi tua. Tentu saja, meskipun itu adalah besi tua, tidak akan sesederhana itu jika Chen Ye ingin menerobosnya secara langsung. Tapi setidaknya, apa yang direncanakan Xiao Wuxiang tidak akan pernah berhasil. Dong dong dong. Suara tajam terus terdengar dalam aliran yang tak ada habisnya. Di dalam Vientiane Belle, wajah Xiao Wuyan menjadi lebih jelek. Meskipun dia punya rencana dalam pikirannya, dia adalah senjata ajaib. Ini bukan hanya yang paling penting, Xiao Wuyan merasakan Chen Ye. Setelah Chen Ye melalui serangkaian serangan sengit ini, konsumsinya tidak secepat yang dia bayangkan. Meskipun saya tidak tahu alasannya, Xiao Wuyan juga merupakan ahli misteri bumi. Dia berasal dari keluarga terkenal. Jika jam Vientiane tidak dapat mengerahkan kekuatan yang seharusnya dimilikinya saat ini, pasti ada variabel besar dalam hasil perang ini. Xiao Wuyan juga orang yang sangat tegas. Begitu ide ini muncul, pikirannya bergerak. Jam Vientiane segera ditarik. Haha, Xiao Wuyan, apa kamu takut cangkang kura-kuramu pecah? Tawa keras itu, langsung membuat wajah Xiao Wuyan menjadi pucat. Chen Ye, saat kamu jatuh ke tanganku, aku akan membuatmu membayar atas apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan. Harga kekejaman. Satu sama lain. Dalam hati Chen Ye, untuk Xiao Wuyan, bukankah karena dia berniat membasminya? Kalau begitu berhenti bicara omong kosong. Kamu juga bisa mencoba salah satu jurusku. Pisau panjang yang menghilang belum lama ini muncul sekali lagi di tangan Xiao Wuxiang seolah-olah itu nyata. Kali ini, lampu hijau semakin terang. Hanya dengan sedikit gerakan, ruang itu dengan mudah terkoyak. Tebasan abadi membelah langit. Xiao Wuxiang bergegas menuju Chen Ye. Pedang itu menebas dengan kekuatan yang akan menghancurkan dunia. Wow, seolah kehampaan tidak dapat menahannya. Suara robekan yang keluar setelah semburan gemetar. Chen Ye mengulurkan tangannya, cahaya putih melonjak, pedang surgawi melompat dari tangannya, dan segera, cahaya pedang besar muncul langsung di udara, menghadapi kedatangan lawan, pisau, tebang habis-habisan. Pada saat yang sama, di antara alis Chen Ye, sedikit cahaya redup diam-diam menyatu ke dalam kehampaan dan melekat pada cahaya pedang. Ledakan, gelombang kejut energi terlihat dengan mata telanjang. Dengan cepat berdesir, kedua lampu pedang itu saling terkait. Satu sama lain memancarkan dampak yang paling kejam. Namun, pada saat ini, adalah karena dia merasakan cahaya pedangnya meleleh jauh lebih cepat daripada milik lawan. Bagaimana mungkin? Xiao Wuyan terkejut saat mendengar suara robekan.
Segera, cahaya pedangnya terbelah menjadi dua bagian. Ini benar-benar mustahil. Xiao Wuying menyerbu dengan marah. Dia mengayunkan pisaunya untuk memecahkan kekacauan di angkasa. Dia muncul tepat di depan Chen Ye. Dia merobek langit dengan pedang di tangannya. Dia memukul kepala Chen Ye dengan keras. Xiao Wuxiang, ternyata hanya ini yang bisa kamu lakukan. Keluarga Xiao di istana Lingqiao. Sia-sia. Chen Ye tertawa. Dia tidak mengelak atau mengelak, dia melambai surgawi pedang, dan memblokir serangan lawan. Xiao Wuyan mendengus dingin, tapi tidak banyak bicara. Ketika serangan itu diblokir, tubuhnya tiba-tiba tenggelam. Energi dalam yang agung di tubuhnya melonjak dengan sangat cepat, dengan gila-gilaan menyapu sosok di depannya. Pada titik perang ini, Xiao Wuyan juga memahami bahwa meskipun seni bela diri dan metode keluarga Xiao-nya luar biasa, tampaknya apa yang dimiliki lawannya tidak lebih buruk dari miliknya. Dalam situasi ini, cara paling langsung, gunakan energi Xuan Qi untuk menekan. Xiao Wuxiang tidak mempercayainya. Pemuda yang sangat dia benci ini. Apalagi yang bisa dia lakukan untuk menghadapinya. Kedalaman energi yang mendalam di alam bumi Xuan jauh dari yang dimiliki prajurit Li Xuan. Ini adalah hukum yang tidak berubah. Mata Chen Ye menjadi dingin. Jelas dia tahu rencana Xiao Wuyan. Tapi dia tidak merasa gugup. Dia telah berjalan melalui jalan dunia bawah. Dia juga memasuki penjara Ibel. Apa ini dua tempat yang dipersembahkan kepada manusia krisis hidup dan mati? Itu tidak bisa diciptakan oleh Xiao Wuxiang. Di bawah kendali pikiran, energi yang dalam didantian seperti gelombang ombak keluar. Dan di dalam hati Chen Yemei, cahayanya melonjak lagi. Lalu dia bergegas maju dengan ganas. Ini adalah tabrakan paling langsung. Tidak ada keberuntungan dalam hal ini. Kemenangan atau kekalahan sepenuhnya bergantung pada pengembangan pribadi. Justru karena inilah Xiao Wuxiang memilih, baginya, cara termudah untuk menang. Akibat dampak tersebut, riak energi bergema dan meledak di langit, menyebabkan ruang menjadi kabur seketika. Namun, hasil setelah itu terjadi tidak seperti yang dipikirkan Xiao Wuxiang. Di bawah energinya yang dalam, lawan akan menunjukkan tanda-tanda kekalahan dengan kekuatan melahap yang kuat. Sambil menahan dampak energinya yang dalam, ia juga melahap energinya yang dalam. Apa yang terjadi? Apakah ini sangat aneh? Satu hal naik dan satu lagi turun. Xiao Wuxiang tidak dapat menjamin bahwa dia akan menang pada akhirnya. Boom-boom. Dampak kekerasannya, menyebabkan keduanya muntah darah, dan kemudian mereka dengan cepat mundur. Rencana Xiao Wuxi, gagal total. Sebuah anak panah ditembakkan ke bulan di bawah sinar matahari yang dingin. Dua anak panah menggerakkan alam semesta. Gelombang cahaya hijau yang tiba-tiba. Panah yang tajam. Sejak kekacauan, ia melesat ke arah lokasi Xiao Wuxiang secepat kilat. Seni bela diri semacam ini hanya dapat digunakan setelah mencapai alam Lixuan. Di masa lalu, Chen Ye mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk menampilkannya. Sekarang, persyaratannya telah terpenuhi kuat. Saat melewati kekacauan, lampu hijau melonjak, sebenarnya langsung membubarkan semua kekacauan. Ekspresi Xiao Wuxiang mendekati kegilaan. Dia tidak mengerti mengapa lawan bisa menanganinya dengan metode serangan paling langsung. Tidak mungkin aku kalah darimu. Di tengah teriakan marah, telapak tangan Xiao Wuyan tiba-tiba bersinar terang. Segera, sebuah telapak tangan besar muncul dengan aneh. Kemudian, dengan kekuatan yang tak terkalahkan, dia mengarahkan panah tajam itu dan menamparnya dengan marah. Telapak tangan surgawi yang besar. Keduanya adalah serangan yang mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Keduanya bertabrakan di udara. Pada saat ini, suara ledakan energi yang menusuk telinga tiba-tiba bergema di langit seperti guntur. Energi kekerasan menyapu dari pusat tumbukan. Setelah beberapa saat, panah tajam berwarna hijau dan telapak tangan besar itu hancur berkeping-keping. Pada saat ini, orang yang melancarkan kedua serangan tersebut juga merasa seperti terkena palu yang berat. Tubuh mereka bergetar, dan kemudian masing-masing memuntahkan darah. Tubuh mereka dengan cepat jatuh ke tanah. Datang lagi, menyeka darah dari mulutnya. Chen Ye tersenyum galak, memegang telapak tangannya. Energi berkumpul di udara, lalu telapak tangan yang jernih jatuh dari langit. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Xiao Wuxiang juga berteriak dengan ganas. Energi misterius berkumpul, menciptakan momentum yang luar biasa. Dia bertarung dengan sengit melawan gaya tinju Chen Ye. Peng! Kedua serangan itu bertabrakan, menyebabkan beberapa luka pada masing-masing serangan, dan kemudian keduanya menghilang. Datang lagi, apakah kamu takut? Di bawah kegelapan malam, kedua orang itu
Seperti orang gila, kalian datang dan pergi satu sama lain. Mereka semua menggunakan serangan yang paling kuat. Tapi, kapan mereka tidak bisa menang? Tidak mengalahkan serangan lawan, itu pasti akan merugikan diri sendiri. Pertarungan yang agak biadab tersebut secara langsung menyebabkan luka kedua pria tersebut menjadi semakin serius. Pada akhirnya, pakaian mereka hampir berlumuran darah. Meski begitu, tidak ada yang berhenti. Dua orang, sebenarnya ingin menggunakan cara yang mirip dengan pertarungan orang gila. Engah, bentrokan hebat terjadi berulang kali karena emosi keduanya bercampur aduk. Saat ini, keduanya telah menjadi orang mabuk. Bahkan jika mereka berdiri, mereka sangat enggan, dan kelemahan mereka dapat dengan mudah terlihat ketika tubuh mereka bergoyang. Tapi tidak ada yang mengira mereka akan bertarung sejauh ini. Chen Ye tidak menyangka hal itu, dan Xiao Wuxiang terlebih lagi tidak menyangka bahwa menurut pendapatnya, yang pertama pasti bisa bertarung dengan Master Misteri Bumi dan membasmi Master Misteri Bumi hari itu, tetapi orang itu hanyalah pendatang baru di dunia. Bumi, Xuan, dibandingkan dengan dirinya sendiri, memiliki jarak yang sangat jauh. Sebagai Tuan Muda Istana Ling Qiao, apa yang telah dia pelajari adalah semua teknik dan seni bela diri terbaik di Istana Ling Qiao. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan yang lain? Jika tidak ada perbedaan sama sekali, Istana Ling Qiao tidak layak menjadi salah satu dari 4 penguasa dunia timur. Meski begitu, dia, Xiao Wuxiang, justru bertarung dengan Chen Ye hingga keduanya kalah. Sebab, secara relatif, Xiao Wuxiang kalah seri di mana kedua kubu menderita kerugian. Tidakkah kamu memikirkannya? Apalagi tingkat kultivasi Chen Ye setara dengannya, bahkan jika dia meningkat menjadi 2 atau 3 level, bukankah Xiao Wuxiang akan mati begitu saja hari ini? Chen Ye, aku tidak akan pernah kalah darimu. Dengan tangan di tanah, Xiao Wuyan berdiri dengan susah payah. Ekspresi ganas di wajahnya yang berlumuran darah membuatnya semakin menakutkan. Chen Ye, aku tidak akan pernah kalah darimu. Didukung oleh keyakinan ini, Xiao Wuyan menggerakkan kakinya seolah-olah dipenuhi timah, dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia percaya bahwa selama dia mencapai tempat yang ingin dia tuju, dia dapat membasmi orang yang ingin dia basmi. Langkahnya berat, tapi Xiao Wuyan berjalan dengan sangat mantap, namun setelah 3 atau 4 langkah, dia tiba-tiba melihat bayangan hitam di depannya. Chen Ye, suara serak itu tanpa sadar bercampur dengan sedikit rasa takut. Sosok hitam di seberangnya tersenyum dengan gigi retak, dan keganasan serta kekejaman yang muncul di wajah yang belum terlalu dewasa itu bahkan lebih menakutkan dan mengerikan dibandingkan dengan Xiao Wuxiang. Melihat bayangan hitam itu, Xiao Wuxiang tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dalam kondisinya saat ini, bahkan jika dia mundur dengan kecepatan penuh, seberapa cepat dia bisa melaju. Xiao Wuxiang, terimalah nasibmu. Di tengah tawa dingin, bayangan hitam itu seperti rumput, seolah-olah tidak memiliki beban sama sekali, dan melayang begitu ringan. Meskipun telapak tangan yang berlumuran darah tidak lagi memiliki banyak kekuatan, di mata Xiao Wuxiang, tetap saja seperti itu dewa kematian pada umumnya. Tidak, Xiao Wuyan patah hati. Dia tidak percaya bahwa pada saat ini, mengapa kondisi lawannya tampak lebih baik darinya. Dan semua kepercayaan diri dan kegigihan yang dia miliki sebelumnya lenyap saat ini. Ketika Anda berpikir bahwa Anda dapat membasmi pihak lain, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa pihak lain benar-benar dapat bertahan dan kondisinya lebih baik dari Anda, maka harapan apapun akan hilang bersama angin. Dari segi ketebalan energi yang dalam, Chen Ye tidak sebaik Xiao Wuyan, namun ia memiliki kekuatan melahap yang kuat, dan kekuatan tubuh fisiknya juga ditakdirkan jauh lebih unggul dari Xiao Wuyan. Melihat tamparan telapak tangannya, Xiao Wuyan berteriak dengan suara gemetar, "Aku ayah Ling Er, kamu tidak bisa membasmiku, jika tidak, dia akan membencimu selamanya." Haha, sekarang kamu ingat bahwa Ling Er adalah putrimu. Xiao Wuyan, kamu orang menyebalkan. Kalimat ini membuat niat membasmi di hati Chen Ye menjadi semakin ganas. Tangannya juga menamparkan dengan kecepatan yang lebih cepat, meskipun bagi banyak orang tampaknya telapak tangan ini sangat lambat. Chen Ye, kamu tidak bisa membasmiku, tidak. Jika kamu membasmiku, kamu akan mati, Zixuan akan mati, dan teman-temanmu di dunia timur juga akan mati. Kamu tidak bisa membasmiku. Ketakutan yang mendalam pada suara serak. Ancaman semacam ini tidak ada gunanya bagiku. Jika aku mengkhawatirkan hal ini, aku tidak akan datang ke kota Ling Qiao. Chen Ye masih acuh tak acuh, tapi sesaat kemudian, kegilaan yang lebih dalam tiba-tiba muncul di wajahnya. Melihat Xiao Wuxiang yang tidak bisa melawan, dia tersenyum kejam dan berkata, "Xiao Wuxiang, sebagai Tuan Muda Istana Ling Qiao, kamu, mungkinkah dia begitu pengecut?"
Xiao Wuxiang tercengang, dan orang-orang yang memperhatikan di sini juga tercengang. Baik itu Nangui atau Guk-Guk, mereka akan melompati tembok jika dipaksa. Bagaimana denganmu? Sekarang ketika hidup dan mati dipertaruhkan, kenapa kamu tidak memiliki keinginan untuk bertarung? Meskipun kamu tidak berdaya sekarang, kamu jiwamu masih ada. Kamu bisa menghancurkan jiwamu sendiri dengan imbalan aku akan mati bersama, kenapa kamu tidak berani? Suara itu keluar, langit dan bumi berguncang, dan dunia ini tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Telapak tangan itu, pada saat ini, bertumpu pada kepala Xiao Wuxiang seperti sabit kematian, tanpa menamparnya. Mata Chen Ye seperti kilat, menatap orang yang akan disembelih. Tawa ganas itu perlahan menyebar, dan ketika orang yang akan disembelih hanya gemetar tetapi tidak melakukan apapun, tawa itu menjadi sengit. Xiao Wuxiang, kamu tidak pantas mendapatkannya, kamu tidak pantas mendapatkannya sama sekali. Chen Ye tersenyum galak, dan pada saat ini, dia meletakkan telapak tangannya di kepala Xiao Wuyan tanpa ragu-ragu. Memanggil. Tepat ketika Xiao Wuxiang sendiri berpikir bahwa dia akan mati, tiba-tiba, dari kejauhan, suara tajam angin kencang tiba-tiba bergema, dan sambaran petir setajam hendak menembus kehampaan meledak, menusuk ke arah Chen Ye, telapak. Kamu tidak bisa membasmi seseorang tanpa anggukan, tapi kamu masih menyiksa mereka seperti ini sebelum mereka mati. Temanku, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Serangan mendadak itu menyebabkan Chen Ye mengecilkan tangannya dan kembali, lalu dia terbang menjauh dan berteriak keras siapa itu. Di langit tidak jauh dari sana, cahaya pelangi melintas. Dalam beberapa tarikan napas, itu berubah menjadi cahaya dan bayangan dan mendarat di depan Xiao Wuxiang. Ini adalah seorang wanita muda yang mengenakan gaun berwarna kuning angsa. Ia memiliki wajah yang lembut dan cantik, terutama sepasang matanya yang sangat jernih, memberikan perasaan yang membuat orang langsung tenang begitu melihatnya. Siapa kamu? Saya sedang dalam perjalanan, saya kebetulan lewat. Kata wanita muda itu sambil tersenyum tenang. Chen Ye berkata dengan suara yang dalam hal-hal di sini tidak ada hubungannya denganmu. Karena kamu hanya lewat, jangan pedulikan urusan kami. Wanita muda itu menggelengkan kepalanya dan berkata tidak peduli apa alasanmu bertarung sampai mati, tapi sekarang, dia tidak bisa melawan, dan dia telah sangat mempermalukanmu. Dia tidak akan pernah mengancammu lagi, di masa depan. Itu sudah cukup. Ini bukan urusanmu. Chen Ye berteriak dengan tegas, Xiao Wuyan adalah penghubung paling penting dalam rencananya untuk menyelamatkan ibu dan anak perempuan Zixuan, dan tidak ada yang diizinkan untuk menghancurkannya. Wanita muda itu sedikit mengernyit, dan tekad serta keganasan yang terpancar dari lawan bicaranya memberitahunya bahwa ini adalah masalah usil yang tidak mudah untuk ditangani. Melihat keraguan-raguan wanita muda itu, Xiao Wuyan buru-buru berkata nak, saya Xiao Wuyan, Tuan Muda Istana Lingqiao. Selamatkan saya sekali, dan Istana Lingqiao akan melakukan yang terbaik untuk membalas budi Anda. Apakah kamu Xiao Wuyan? Wanita muda itu tiba-tiba tersenyum, dan ada pesona yang mengganggu dalam senyuman itu. Alisnya perlahan mengendur saat ini, dan dia melihat ke sisi yang berlawanan dan berkata dengan ringan jadi, kamu pasti Chen Ye. Chen Ye mengerutkan kening. Wanita yang tiba-tiba muncul ini jelas mengenalnya. Tanpa menunggu Chen Ye mengatakan apapun, wanita muda itu tersenyum anggun dan melanjutkan karena kamu adalah Chen Ye, aku akan mengurus masalah ini. Dan sepertinya aku beruntung. Tidak perlu banyak usaha untuk membasmimu. Sekarang. Mendengar ini, Xiao Wuyan sangat gembira. Bahkan jika dia terluka parah, dia bisa merasakannya. Dalam hal kultivasi saja, wanita muda itu tidak sebaik dia, tapi dia jelas tidak lebih lemah dari Chen Ye. Chen Ye mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum tegas ternyata kamu adalah musuhnya. Siapa kamu? Saat kamu akan mati, aku akan memperjelas kematianmu. Wanita muda itu tersenyum ringan, melambaikan tangan gioknya dengan ringan, dan ruangan itu tiba-tiba bergetar. Sebuah pedang panjang melesat dari udara, dan beberapa energi pedang bersilangan dan terbang menjauh. Apakah kamu pikir kamu mendapat tawaran? Kamu sedang bermimpi. Bayangan hitam keluar dari tubuh Chen Ye seperti kilat, dan tinju keluar seperti gunung, yang langsung mengguncang energi pedang. Segera, bayangan hitam itu melesat kembali, seperti menara besi, berdiri di depan Chen Ye. Wanita muda itu mengerutkan kening lagi dan berkata dengan acuh tak acuh sepertinya aku tidak bisa membasmimu. Benar saja, kamu Chen Ye tidak semudah itu untuk dihadapi. Tapi lain kali kita bertemu lagi, aku pasti akan mengambil nyawamu. Tuan Muda Xiao, apakah kamu masih bisa pergi? Tinggalkan Xiao Wuyan, tapi kamu tetap harus pergi. Tidak ada keraguan bahwa wanita muda ini juga memiliki niat untuk basmi diri,
dan musuh tidak boleh melepaskannya. Namun dalam kasus ini, Xiao Wuxiang lebih penting, dan Chen Ye hanya bisa menyerah. Orang ini sendiri tidak bisa menghentikanku, Chen Ye, sampai jumpa lagi. Dan jangan khawatir, kita akan segera bertemu lagi. Di udara, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan jaring pedang besar muncul dari udara tipis. Meskipun energi pedang yang ganas bukanlah penghalang penyegel, itu membentuk jurang langsung antara wanita muda dan Chen Ye, dan hantu, mayat itu diblokir sepanjang waktu. Penuh kebencian, melihat wanita muda memimpin Xiao Wuyan menuju kota Lingqiao secepat kilat, wajah Chen Ye tiba-tiba menjadi sangat pucat, dan kemungkinan dia akhirnya hilang dalam sekejap mata. Percuma saja marah-marah lagi. Sekarang Anda harus memikirkan baik-baik apa yang harus dilakukan selanjutnya. Memalingkan kepalanya dan melirik ke langit di kejauhan, Chen Ye segera mengambil mayat hantu itu dan menuju ke pegunungan di depan. Kota Lingqiao saat ini tidak lagi memiliki pijakan untuk Chen Ye. Tidak lama setelah Chen Ye pergi, ruangan menjadi terdistorsi, dan monster tua King Mu dan Ye Mang perlahan muncul. Melihat ke depan, wajah mereka sedikit serius. Pemuda ini sangat licik dan kejam. Dia jelas tidak ingin membasmi Xiao Wuxiang, tapi setiap gerakan yang dia lakukan membuat kami berpikir bahwa dia harus membasmi Xiao Wuxiang. Dengan cara ini, dia menciptakan lingkungan di mana Xiao Wuxiang pasti akan mati. Dia tahu bahwa Xiao Wuyan tidak bisa dibasmi di sini, jadi dia tidak ragu-ragu menggunakan hidupnya sendiri untuk memaksa jiwa Xiao Wuyan menghancurkan dirinya sendiri. Yang terakhir tidak berani, dan bayangan kegagalan selamanya tertinggal di hatinya. Di masa depan, tidak peduli apakah dia tidak peduli berapa banyak kultivasi yang kamu miliki, kamu akan selalu takut di hadapannya, jadi kamu tidak akan bisa mengerahkan kekuatan terkuatmu. Tapi bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa Xiao Wuxiang tidak akan berani? Jika Xiao Wuxiang berani, apa yang akan dia lakukan untuk melindungi dirinya sendiri? Bersikaplah kejam terhadap orang lain, dan bahkan lebih kejam lagi terhadap diri sendiri. Jarang sekali orang seperti ini. Untungnya, dia bukan musuh kita. Kalau tidak, kita akan merasa tidak nyaman. Monster tua Aoki menghela nafas pelan di angkasa. Ye Mang berkata dengan dingin jika dia musuh kita. Dia sudah mati. Mendengar ini, monster tua King Mu tersenyum tipis. Tingkat budidaya Xiao Langying. Bahkan jika orang lain tidak ada di sini. Segala sesuatu di sekitarnya, masih di bawah kendali pikirannya. Saya yakin Chen Ye pasti sangat jelas tentang hal ini. Jadi, Chen Ye masih berani melawan Xiao Wuxiang sedemikian rupa. Monster tua King Mu percaya bahwa, yang pertama pasti bukan karena dia berdua, itu sebabnya dia sangat lega. Dengan kata lain, pemuda ini bahkan punya cara untuk menghadapi Xiao Langying, bagaimana dia bisa takut pada mereka berdua. Tuan, kali ini, kamu tidak hanya ceroboh, tetapi juga impulsif. Di area tersembunyi gunung, setelah memastikan keamanan, Chen Ye menyembunyikannya. Roh pedang segera menyebarkan berita itu di benaknya. Iya, aku mengakuinya. Jejak keganasan melintas di wajah pucatnya. Meskipun dia impulsif, Chen Ye tidak menyesalinya. Dalam pertarungan dengan Xiao Wuxiang, jika kita menggunakan cara lain, misalnya, pedang surgawi, lalu, kita tidak akan bertarung sampai titik ini. Kita pasti bisa melakukannya. Namun keberadaan Tian Dao memiliki rencana yang lebih besar. Mengalahkan Xiao Wuxiang, ini hanya langkah pertama. Di bawah pengawasan banyak tuan dari keluarga Xiao. Dia tidak bisa membasmi Xiao Wuxiang. Jadi, dia ingin meninggalkan dampak psikologis pada Xiao Wuxiang tidak pernah terhapuskan. Beban, benar-benar menghancurkan kehidupan sang pembentuk. Setelah menangkap Xiao Wuyan, dia harus berhadapan langsung dengan tuan dari keluarga Xiao, 3 bersaudara Xiao Langsuan, yang merupakan hal terbaik berikutnya, dan yang benar-benar menakutkan, adalah Xiao Langying. Apakah ada kartu truf Chen Ye? Hanya pedang surgawi yang bisa menghentikan Xiao Langying. Seberapa kuat harta karun Hunyuan? Itu semua tergantung seberapa kuat pemiliknya. Dan harta karun Hunyuan pasti bisa melindungi pemiliknya sendiri. Dan ia juga bisa mengambil inisiatif untuk menyerang orang lain. Dari harta karun Hunyuan. Jika pedang surgawi dalam kondisi puncaknya, tidak ada cedera, Chen Ye tidak akan keberatan apapun. Tapi pedang surgawi saat ini jelas tidak. Digunakan seperti ini sekali. Peristiwa sekali seumur hidup yang bahkan dia tidak mengetahuinya. Risiko ini, Chen Ye agak takut untuk mengambil. Terlebih lagi, untuk semua orang di sini, mereka tidak tahu keberadaan pedang surgawi, jadi kartu truf terkuat ini, hanya bisa wajah Xiao Lang hanya dapat digunakan saat berbicara bahasa Inggris.
Kalau tidak, jika orang tahu bahwa pedang surgawi adalah harta karun Hunyuan. Setelah menyebar, Tuan, saya khawatir mereka semua datang menemuinya Chen Ye. Untuk menyelamatkan Zixuan dan putrinya. Chen Ye tidak keberatan membeberkan sesuatu. Tapi itu harus digunakan pada saat yang paling kritis. Kalau tidak semuanya akan menjadi tidak berarti. Adapun kecerobohan, mata Chen Ye tiba-tiba menjadi dingin. Siapa wanita yang tiba-tiba muncul itu? Sungguh suatu kebetulan. Dia muncul tepat ketika rencananya akan segera selesai. Tuan, jangan terlalu banyak berpikir. Mari kita pulihkan cederanya dulu. Selanjutnya, saya khawatir ini akan menjadi lebih jelas. Chen Ye mengangguk. Lalu dia menutup matanya dan mulai berlatih. Gadis, terima kasih banyak. Di Istana Lingqiao, Xiao Langying secara pribadi berterima kasih kepada wanita muda itu dengan sikap tulusnya, yang agak mengejutkan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir baik-baik, tidak mengherankan. Xiao Wuxiang dan Chen Ye bertarung hari ini. Tentu saja, di saat-saat terakhir, keluarga Xiao dapat memaksakan tindakan untuk mencegah Xiao Wuying jatuh ke tangan Chen Ye. Namun dalam kasus ini, Istana Lingqiao dan Xiao Wuxiang sendiri terikat menanggung keburukan yang sulit dihapus. Memiliki kekuatan yang kuat, sepertinya dia tidak perlu peduli dengan apa yang disebut keburukan. Xiao Wuxiang mengatakan itu adalah pertarungan yang adil dan adil. Jika seseorang dari keluarga Xiao mengambil tindakan, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan. Orang biasa hanya mengingatnya, tapi bagaimana dengan kekuatan lain? Keempat tuan itu berada di puncak, tetapi mereka mungkin tidak memiliki penantang. Selama orang-orang dengan niat baik terus menyebarkan berita, reputasi Istana Lingqiao akan menjadi semakin buruk. Sedikit banyak, hal itu akan mempengaruhi moral Istana Lingqiao. Dalam hal ini, penantang dan bahkan lawan akan mengambil tindakan bersama. Biarpun Istana Lingqiao bisa bertahan pada akhirnya, pasti akan rusak parah. Pada saat itu, masih belum diketahui apakah gelar salah satu dari 4 kekuatan dominan dapat dipertahankan. Sekarang wanita muda itu mengambil tindakan untuk menghilangkan semua bahaya tersembunyi ini. Bahkan jika masih ada yang disebut pengaruh, dengan kekuatan Istana Lingqiao, mereka benar-benar dapat menekannya. Masuk akal jika Xiao Langying bersikap seperti itu. Wanita muda itu dengan cepat menyingkir dan terkekeh inilah yang harus dilakukan seorang junior. Senior Xiao, tolong jangan menyinggung junior ini. Xiao Langying menganggukkan kepalanya dan kemudian berhenti bersikap sopan. Dengan statusnya, mampu menunjukkan sikap seperti itu sudah cukup untuk menyanjung banyak orang. Nak, kamu menyelamatkan Wu Yu kali ini, dan banyak membantu Istana Lingqiao, tapi aku tidak tahu apakah ada yang bisa kami lakukan untukmu. Nak, tolong tanyakan saja. Saat ini, wanita muda itu tersenyum tipis, matanya bergerak, dan dia melihat ke sisi aula. Setelah dia kembali, setelah dirawat dengan bantuan ahli dari keluarga Xiao, kondisi Xiao Wuyan sedikit lebih baik sekarang. Namun semangatnya masih lesu, tapi itu bukan karena cederanya. Tuan muda Xiao, dikalahkan sekali oleh Chen Ye, kenapa, lalu dia kehilangan semangat untuk bertarung lagi. Ketika kata-kata itu keluar, semua orang di aula mengerutkan kening. Mereka semua tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengatakannya dengan sangat jelas. Wanita muda itu mengabaikan apa yang dipikirkan orang lain dan melanjutkan di mana kamu jatuh. Di mana kamu harus bangun. Ini adalah kualitas yang harus dimiliki seorang pejuang. Tuan muda Xiao telah berlatih selama bertahun-tahun. Kamu bahkan tidak melakukannya memahami kebenaran ini. Berdengung. Tiba-tiba ada gerakan Qi yang keras di aula. Namun, sesaat kemudian, gerakan Qi ini menghilang tanpa jejak. Dia tidak bisa membasmi Chen Ye hari ini. Itu menunjukkan bahwa Chen Ye lebih baik darinya. Melihat ini, tawa wanita muda itu menjadi semakin keras. Tuan muda Xiao, melihatmu seperti ini, katakan yang sebenarnya. Tuan muda Istana Lingqiao, kamu benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Berhenti bicara, berhenti bicara. Xiao Wuxiang sepertinya menjadi gila. Namun, kegilaan ini, bukanlah kegilaan karena ingin menguatkan dirinya sendiri. Wanita muda itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Tuan muda Xiao, jika kamu membasmi Chen Ye dengan tanganmu sendiri, apakah ibel dalam dirimu akan hilang? Gadis, apa rencanamu? Semua orang, termasuk Xiao Langying, langsung menatap wanita muda itu. Jika tidak ada Ling Er, Xiao Wuxiang dan Xiao Langying adalah orang paling penting di Istana Lingqiao. Yang satu adalah pewaris dan yang lainnya adalah juru mudi yang sebenarnya saat ini, dapat terus dilanjutkan. Bahkan dengan Ling Er, Xiao Wuyan masih memiliki arti penting. Jika yang pertama ingin benar-benar berdiri sendiri,
dia masih membutuhkan waktu untuk berkembang, pencerahan. Basmi Chen Ye. Siapa yang tidak mau? Tapi sekarang, Chen Ye telah melarikan diri tanpa jejak. Bahkan Xiao Langying tidak dapat ditemukan. Wanita muda itu berkata keluarkan dia, dan kemudian Tuan Muda Xiao membasminya dengan tangannya sendiri. Xiao Langying sedikit mengernyit dan berkata, Nak, tolong bicara lebih hati-hati. Hal terpenting dalam hati Chen Ye adalah Zixuan dan Ling Er. Jika tidak, dia tidak akan datang ke kota Lingqiao. Wanita muda itu tersenyum dan berkata, jadi, satu-satunya yang bisa memancingnya keluar adalah ibu Zixuan dan anak perempuan. Bagaimana cara memimpin? Zixuan dan putrinya sudah menjadi anggota keluarga Xiao di Istana Lingqiao. Ini adalah sesuatu yang diketahui Chen Ye. Tentu saja, Ling Er tidak bisa bergerak, dan Zixuan, kamu juga tidak bisa bergerak, tapi bagaimana jika itu orang lain? Atau, beritahu Chen Ye, ini satu-satunya kesempatan untuk mengambil ibu dan anak perempuan mereka. Menurutmu, akankah Chen Ye mengambil risiko? Semua orang tercengang, masih belum mengerti maksudnya. Wanita muda itu tersenyum dan berkata siapkan arena seni bela diri. Jika Zixuan menang, biarkan dia mengambil putrinya. Dengan cara ini, Chen Ye pasti akan muncul. Tentu saja, orang yang melawan Zixuan harus. Biarkan Chen Ye percaya pada sifat sebenarnya dari kompetisi ini. Mendengar ini, Xiao Long tersenyum pahit dan berkata kandidat ini tidak mudah ditemukan. Awalnya, tidak ada mimpi buruk. Saya tidak bisa terus mengatakan ini lagi. Xiao Wuxiang bukanlah lawan Chen Ye, apalagi lawan Zixuan. Duel antara dua wanita cantik dari wilayah timur pasti sangat menarik perhatian, kata wanita muda itu sambil tersenyum tipis. Zongqi, Xiao Long berkata dengan ragu dia mungkin tidak setuju. Wanita muda itu menegaskan katakan padanya, pertempuran ini, dapat membuat Chen Ye mati, maka, dia pasti akan setuju. Nak, sepertinya kamu tahu banyak, kata Xiao Wuxiang yang dekaden itu tiba-tiba. Semua mata di aula sekali lagi terfokus pada wanita muda itu. Karena Chen Ye dan Zixuan juga orang yang ingin kubasmi. Jadi, apa hubungan mereka berdua? Aku harus memahaminya dengan jelas. Menghadapi kerumunan, mata wanita muda itu tidak pernah mengelak. Setelah hening beberapa saat, Xiao Long berkata meskipun rencana ini bagus, tetapi jika Zixuan dan Ling Er dibiarkan melihat Chen Ye dibasmi dengan mata kepala mereka sendiri, kebencian mereka terhadap keluarga Xiao Ku akan semakin kuat. Itu akan sulit bagi Ling Er untuk kembali ke kampung halamannya lagi. Xiao Long berkata dengan sungguh-sungguh persaingan yang tampaknya adil ternyata adalah konspirasi. Wajah dan reputasi istana Lingqiao Ku. Aku akan kehilangan terlalu banyak saat itu. Langkah gadis itu untuk menyelamatkan Wuxiang hari ini. Aku khawatir itu tidak berarti apa-apa lagi. Belum lagi betapa sulitnya Chen Ye. Zixuan sendiri, dalam waktu dekat, di luar kendalimu. Dalam hal ini, kedua orang ini akan mati, kamu akan mengambil tindakan, maukah kamu peduli? Ling Er, tetapi bagaimana jika aku membasmi mereka berdua? Mengenai wajah dan reputasi, wanita muda itu memandang Xiao Langying sambil tersenyum dan berkata mereka yang mencapai hal-hal besar tidak terpaku pada hal-hal sepele, selama kekuatannya masih ada, beberapa hantu dan dewa ular, kan? Perlu memperhatikannya, senior Xiao terkenal di dunia wilayah timur. Aku harus memiliki keberanian seperti ini. Sama-sama, jika aku berada di posisimu. Zixuan dan Chen Ye pasti sudah lama mati. Kemarahan dan kebencian Ling Er. Di usia yang begitu muda. Istana Lingqiao yang besar. Mungkinkah kamu, seorang anak kecil, mengubah penampilanmu? Kamu tidak memiliki sarana untuk setia kepadaku dengan sepenuh hati. Senior Xiao, segera beritahu Zixuan dan Zongqi tentang keputusan ini, besok pagi, adalah hari kompetisi seni bela diri mereka, dengan cara ini, akan ada lebih sedikit waktu bagi Chen Ye untuk menyembuhkan. Aku akan membasminya, aku merasa lebih percaya diri. Wajah semua orang di istana berubah. Membasmi Chen Ye dan Zixuan. Ini bukan apa-apa, namun, biarkan Ling Er mengubah penampilannya. Kota Lingqiao, yang dulunya sangat ramai, menjadi semakin populer saat ini. Bahkan belum cerah. Di kota, banyak orang sudah berkerumun menuju tempat istana Lingqiao berada. Bagi kebanyakan orang, tempat ini adalah area terlarang. Tanpa perintah dari istana Lingqiao, tidak ada yang berani masuk dengan mudah. Tapi hari ini, tidak ada yang peduli tentang ini. Bahkan, ini adalah persetujuan diam-diam dari istana Lingqiao. Dua keindahan wilayah timur, akan ada duel hari ini. Acara akbar ini, bahkan jika istana Lingqiao memblokir area sekitarnya, tidak dapat menghentikan mereka yang mengetahuinya untuk menontonnya. Dahulu kala,
Di hati semua anak muda di dunia timur, Dong Yusuangjiao adalah dewi mereka. Banyak orang bermimpi ingin berhubungan dekat dengan dewi. Bercakap-cakap sebentar, dan merasa tidak menyesal dan tidak meminta apapun dalam hidup ini. Tapi, kedua keindahan wilayah timur itu begitu tinggi. Orang biasa, di mana kita bisa mendapatkan kesempatan ini? Bahkan jika kita bisa melihat sekilas dari kejauhan, itu sudah menjadi keinginan kemewahan. Bertahun-tahun telah berlalu, meski banyak gadis yang tampil di hadapan publik, mereka tidak pernah mampu menggantikan dua wanita cantik dari wilayah timur di hati mereka. Kedua orang ini bagaikan peri. Di hati orang-orang ini, kesan mereka tidak hanya tidak memudar seiring berjalannya waktu, tetapi kesan mereka menjadi semakin kuat. Banyak orang sudah menikah dan memiliki anak, tetapi Dong Yusuangjiao masih menjadi dewi di hati mereka yang tidak dapat difitnah, bahkan istri mereka tidak dapat mengatakan hal buruk tentang mereka. Hari ini, saya akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat dewi di hati saya. Perasaan yang telah saya tunggu selama bertahun-tahun benar-benar meletus seperti gunung berapi. Di depan istana Lingqiao terdapat alun-alun yang cukup luas, cukup menampung ribuan orang. Tapi alun-alun ini, kecuali area tengah, yang seharusnya berada di dekat platform tinggi yang muncul belum lama ini, alun-alun lainnya sudah dipenuhi orang, padat, dengan jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang yang datang terlambat itu mendesak ke depan dengan gila-gilaan karena mereka tidak dapat mengambil posisi yang baik. Dan orang-orang yang berada di depan juga tidak mau tersingkir. Duel antara kedua gadis itu belum dimulai. Di alun-alun sudah ada bau darah menyebar. Di tengah keramaian ini, untuk pertama kalinya, itu membuat orang merasa seperti itu. Kekuatan dan identitas tidak memiliki peran. Tidak ada yang tidak ingin melihat Dewi di dalam hatinya dari dekat. Saat ini, siapa ingin masuk ke dalam ruang? Lalu dia pasti akan menghadapi perlawanan sengit. Bahkan jika tingkat kultivasinya jauh di atas miliknya. Merasakan gelombang emosi gila, jauh dari alun-alun, di atas loteng tertentu, Feng Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas seperti yang diharapkan dari dua keindahan wilayah timur. Berhentilah meratapi hal-hal ini. Cahaya ganas melintas di mata Huli keluarga Xiao telah melakukan pertempuran seperti itu. Jelas sekali bahwa mereka memiliki niat buruk. Mereka akan berjuang keras. Ketika saatnya tiba, semua orang harus berhenti bersikap samar-samar. Hei, jangan khawatir. Sekalipun kita mati, kita akan mengulur waktu untuk kakak Chenye dan Nona Si. Seiring berjalannya waktu dengan lambat, keributan di antara kerumunan menjadi semakin intens. Pada saat tertentu, seseorang tiba-tiba berteriak dengan penuh semangat datang, datang, itu Nona Zixuan. Saya pernah melihatnya dari kejauhan sebelumnya. Mendengar ini, mata semua orang langsung tertuju ke istana Lingqiao. Pintu istana Lingqiao terbuka, lusinan sosok perlahan keluar dari dalam. Yang di depan tidak lain adalah Zixuan, orang tidak bisa melupakannya hanya dengan sekali pandang. Nona Zixuan, Nona Zixuan. Suara minumnya seperti ombak, langsung ke langit. Itu sinar matahari. Sepertinya di bawah suara ini. Nama Zixuan, sangat dihormati oleh semua orang. Xiao Long tersenyum tipis, matanya sedikit menegang, lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, pertempuran ini, jika kamu menang, aku akan membiarkanmu membawa Ling Er pergi. Jika kamu menarik kembali kata-katamu, suatu hari nanti, aku akan mencabut keluarga Xiao. Zixuan berkata dengan dingin, biarkan aku melihat Ling Er dulu, jika tidak, itu tidak akan seperti yang kamu inginkan. Wajah Xiao Long tiba-tiba menjadi muram. Setelah beberapa saat, dia berkata saat perang dimulai, orang tua itu akan membawa Ling Er keluar. Tolong. Zixuan tidak berkata apa-apa lagi. Dia bergerak dan muncul langsung di platform tinggi. Sangat cepat, mata Xiao Long menegang lagi, sedikit ketakutan, muncul tanpa malu-malu, pada saat itu, dia dengan jelas merasakan, tingkat kultivasi Zixuan, telah mencapai tingkat ketiga Bumi Xuan. Dengan kata lain, dalam beberapa bulan singkat sejak dia dibawa ke keluarga Xiao, tingkat kultivasi Zixuan telah meningkat menjadi 2 tingkat. Zongqi, terserah kamu sekarang. Kuharap kamu bisa melawannya sampai dia terluka parah. Ini bukan hanya kesempatan bagus untuk membasmi Chen Ye. Kamu juga satu-satunya cara untuk menebus anakku Wuxiang menjadi seperti sekarang ini. Kesempatan. Wanita cantik itu berdiri di platform tinggi, dalam gaun panjang berwarna ungu, ditemani 3.000 rambut hitam menari tertiup angin, sosok anggunnya langsung membuat banyak orang terpesona. Kemarahan dan kesengsaraan terungkap setiap saat, semua orang merasakan kemarahan yang tak terlukiskan terhadap istana Lingqiao. Zixuan, kita bertemu lagi.
Ketika semua orang bergegas menuju istana Ling Qiao dengan api tanpa nama untuk Zixuan, ledakan tawa seperti lonceng perak jatuh dari langit. Segera, mereka melihat bayangan indah berkedip dari kejauhan. Ayo, di sela-sela nafas, muncul berlawanan Zixuan. Nona Zongqi, Nona Zongqi. Ada lagi gelombang kegembiraan dan emosi gila di antara kerumunan. Saat ini, itu mencapai puncaknya. Zixuan tidak melihat ke arah Zongqi beberapa kali lagi. Tatapannya tertuju ke gerbang istana Ling Qiao saat ini. Ada es dan dingin di matanya. Kalian berdua di sini, lalu, kita bisa mulai. Sesosok tiba-tiba muncul di atas platform tinggi. Ketika kata-kata ini terdengar, ruang mulai terdistorsi. Energi tak terlihat tiba-tiba tampak seperti tirai langit, menutupi seluruh platform tinggi. Ibu, Zixuan tiba-tiba melihat ke langit. Matanya yang bersemangat segera berubah menjadi air mata lembut dan jatuh dengan lembut. Ling Er, ibu, orang tua, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Ling Er berjuang keras dalam pelukan Xiao Langying. Dan suara orang tua juga membuat ekspresi Xiao Langying sedikit berubah. Bukan hanya wajah Xiao Langying yang berubah seperti ini. Banyak orang yang penasaran. Bertahun-tahun yang lalu, Zixuan tidak lagi bersama Xiao Wuxiang. Mengapa dia akan muncul di istana Ling Qiao setelah bertahun-tahun? Sekarang kita melihatnya. Beraninya kamu menggunakan putrinya sebagai ancaman. Istana Ling Qiao, cukup tak tahu malu. Ling Er, baiklah, ibu pasti akan membawamu keluar dari sini. Melihat putrinya yang begitu dekat namun tak mampu menyentuh perasaannya yang menyayat hati membuat Zixuan merasakan sakit yang menyayat hati. Dia tahu dengan jelas bahwa sebelum perang, dia tidak bisa terlalu bersemangat, tetapi Zixuan tidak tahan. Dia tidak bertemu Ling Er selama beberapa bulan meskipun dia tahu dia akan dijaga dengan baik. Kerinduan dan kekhawatiran di hatinya begitu mengharukan. Ling Er mengangguk dengan berat, tidak menangis, tidak rewel Bu, jangan khawatirkan aku, fokuslah pada pertempuran, ini, aku tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Tidak banyak komunikasi antara ibu dan anak perempuannya, namun kata-kata singkatnya membuat orang menghela nafas. Ada begitu banyak cara untuk membasmi orang hanya dengan anggukan. Ada banyak cara untuk menyiksa orang. Mengapa mereka ingin memisahkan ibu dan anak? Dan kalimat terakhir Ling Er. Penderitaan macam apa yang ada di hati gadis kecil itu? Untuk sesaat, meskipun istana Ling Qiao adalah kekuatan transenden, salah satu dari 4 penguasa, semua orang di sini tidak bisa menyembunyikan kemarahan mereka bahkan ketika mereka melihat ke arah Xiao Langying. Semua orang di keluarga Xiao menutup mata terhadap ini, bagaimanapun juga, ini hanyalah semut, mereka tidak dapat menimbulkan masalah apapun. Zixuan, jika kamu ingin membawa Ling Er pergi, kamu harus mengalahkanku, jadi, tenangkan pikiranmu dulu, jika tidak, kamu harus menahan rasa sakit ini untuk waktu yang lama waktu. Zongqi juga seorang wanita. Melihat adegan ini, dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Sejujurnya, menurut pendapatnya, jika Chen Ye tidak begitu kejam, pertempuran hari ini tidak diperlukan sama sekali. Bahkan jika ada pertempuran, aku akan menyerah pada Zixuan. Tapi sekarang, aku tidak bisa. Perlahan menyeka air mata dari sudut matanya, rasa dingin perlahan muncul di matanya. Melihat Zongqi, Zixuan berkata dengan lembut semua yang kumiliki hari ini, harus diingat di kepalamu. Lumayan, aku bisa dianggap pelakunya. Zongqi tidak menyangkalnya, dia tidak pernah menyangkalnya. Dia juga menatap Zixuan dan berkata sambil tersenyum tetapi kamu tidak dapat menyangkalnya, bahkan jika kamu telah menderita sepanjang waktu, hari ini, dalam hatimu. Senang juga. Zixuan Zhen mengangguk ringan dan berkata saya juga tidak menyangkal hal ini. Seumur hidup tidaklah terlalu sedikit. Jika kita hanya mengetahui setelah kematian, dia akan jauh lebih rendah daripada binatang buas. Saya pikir, saya adalah kehidupan, akankah menjadi sangat sedih. Jadi, dari sudut pandang ini, kamu harus berterima kasih padaku. Zongqi tertawa pelan. Zixuan menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, mengapa kamu terus berteman dengannya selama bertahun-tahun padahal kamu tahu dia lebih buruk dari binatang? Zongqi tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Zixuan akan mengatakan ini. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sedikit tidak berdaya, mungkin karena saya masih muda dan bodoh, dan saya merasa tidak yakin di dalam hati. Petik 2. Semua penguasa istana Ling Qiao, wajah mereka pucat pasi. Tuan muda masa kini dari istana Ling Qiao, sangat tak tertahankan di mulut mereka. Tentu saja itu juga benar, tetapi banyak orang telah mendengarnya. Mulai hari ini, wajah istana Ling Qiao-nya. Aku takut, menjadi tidak berharga. Niatmu yang sebenarnya, bukanlah niat baik.
7 tahun hidup Ling Er lebih buruk dari kematian, juga merupakan fakta, jadi. Memegang senjata penghancur dunia Lei King di tangannya, aura mendominasi yang luar biasa menyapu seperti angin kencang. Menatap Zhong Qi, Zixuan berteriak dengan lembut, apakah kamu akan meminta maaf atas ketidaktahuanmu ketika kamu masih muda? Dan jika kamu tidak yakin, bayar harga yang pantas Anda terima. Zhong Qi tersenyum tenang dan melambaikan tangan gioknya, menghalangi semua aura mendominasi yang datang darinya 3 meter jauhnya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, bertahun-tahun yang lalu, aku hanya ingin putus denganmu. Kemenangan atau kekalahan, wilayah timur ini, seharusnya tidak disebut Suang Jiao. Dia hanya bisa menjadi milikku, Zhong Qi. Saat kedua mata bertemu di udara, ada percikan samar dari kontak antara emas dan besi, yang muncul secara diam-diam. Mendesis. Saat mata mereka bertemu, percikan tak terlihat terbang melintasi langit seperti meteor. Setelah beberapa saat menyilaukan, ruang itu ditembus dan terdistorsi, terlihat jelas di hadapan semua orang. Dalam sekejap, sosok ungu, memegang tombak ungu di tangannya, seperti burung phoenix yang bangga, menembus ruang di depannya dengan dominan, menusuk lurus ke arah lawan, dan ruang itu tiba-tiba terguncang. Dentang, pedang panjang, seperti ular spiritual, ditusuk dengan aneh. Saat mengenai ujung tombak, suara tajam bergema di langit, dan percikan api mengembun dan memancar, menyebabkan aliran udara di sekitar kehampaan meledak rapi. Kedua sosok itu mundur dengan keras pada saat yang sama, dengan jejak kesungguhan muncul di mata masing-masing. Dengan bantuan energi makam para dewa, dia berlatih dengan gila-gilaan di makam para dewa karena Chen Ye. Setelah datang ke istana Ling Qiao, dia juga khawatir Chen Ye dan Ling Er berada dalam kondisi yang berbeda budidaya dan semangat. Dengan cara ini, hari ini, dia memiliki tingkat budidaya bumi tingkat ketiga dan Zixuan tidak menyangka bahwa tingkat budidaya Zhong Qi sudah setara dengan miliknya. Martabat Zhong Qi tidak bisa dibandingkan. Tidak peduli tekanan apa yang dialami Zixuan selama periode ini, dia mengubah semua tekanan ini menjadi motivasi untuk berlatih. Tetapi bagaimanapun juga, dia hanyalah satu orang dan tidak memiliki sumber daya pelatihan yang besar untuk membantunya. Aku berbeda. Sekte Jueming adalah salah satu dari 4 penguasa pada saat yang sama, dan latar belakangnya sangat mendalam sehingga bahkan Zhong Qi sendiri belum memahaminya. Memiliki kemampuan membaca pikiran dan jiwa, Zhong Qi memiliki bakat yang tak tertandingi oleh orang biasa, baik itu latihan maupun pemahaman. Hanya dengan cara inilah dia bisa mendapatkan posisi tuan muda dari Sekte Jueming. Dalam posisi ini, bagaimana Zixuan bisa membandingkan dengan berbagai sumber daya budidaya yang diperolehnya? Namun tetap saja, tingkat kultivasinya tidak kalah dengan miliknya. Tampaknya apa yang disebut sebagai double jiao dari wilayah timur pada saat itu tidak sengaja diteriakkan oleh orang-orang jahat. Saat mereka serius, mereka berdua meledak dengan semangat juang yang lebih kuat. Zixuan untuk putrinya, Zhong Qi untuk reputasi, dan konspirasi kecil. Zixuan, ayolah. Ketika momentumnya mencapai puncaknya, Zhong Qi berteriak pelan. Tubuhnya seperti daun yang jatuh tertiup angin kencang. Saat tubuhnya berkedip, pedang panjang di tangannya menusuk. Beberapa cahaya pedang tajam melesat ke udara terlebih dahulu. Sinar pedang datang dan langsung menembus ruang, tapi Zixuan tidak bergerak. Baru setelah sinar pedang itu mendekat, dia sedikit mengangkat tombak penghancur dunia Lei King di tangannya. Dengan suara dentingan dan beberapa percikan kecil, cahaya pedang itu menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, tubuh Zixuan bergerak tiba-tiba, dan dia tiba di depan Zhong Qi hampir dalam sekejap mata. Menggunakan pistol sebagai tongkat, dia memukul kepala Zhong Qi secara langsung dengan kekuatan yang mendominasi. Tekanan kuat menekan gaun di tubuh Zhong Qi dengan erat ke kulit, menguraikan pinggang rampingnya. Zhong Qi sedikit mengernyit, seolah dia tidak menyangka metode serangan Zixuan akan begitu brutal, tapi tanpa ragu-ragu, dia menikam dengan pedang panjang di tangannya dan menekan pistol yang menekan. Namun kali ini, alih-alih memblokir tombak panjang tersebut, pedang panjang tersebut malah tertekuk karena tekanan, mungkin karena ketegangan dan kekuatannya. Orang pembawa sial, kamu menggunakan senjata yang berat untuk menggangguku. Zhong Qi sangat marah sehingga lampu hijau melonjak di atas pedang panjang itu. Kekuatan tiba-tiba menjatuhkan tombak panjang itu dengan keras. Pada saat yang sama, sosok Zhong Qi mengikuti dari dekat, dan pedang panjang itu berada di udara kosong bayangan busur Qian, ujung pedang tajam langsung menembus penghalang udara dan menusuk pipi Zixuan. Menghadapi serangan sengit Zhong Qi, Zixuan masih menerobos segala cara dengan satu kekuatan. Dia mengayunkan tombaknya, dan kekuatan penindas sekali lagi menyapu pedang orang kuat itu menekan, membuat Zhong Qi merasa sedikit malu.
Dengan kualitas tombak penghancur dunia Lei King, pedang panjang itu tidak rusak sama sekali di bawah tekanan seperti itu. Jelas sekali, pedang di tangan Zong Qi juga merupakan senjata ajaib yang luar biasa. Sekali lagi, karena penindasan senjata itu sendiri, wajah cantik Zong Qi akhirnya menunjukkan sedikit kemarahan. Sosoknya naik ke udara, dan pedang di tangannya tiba-tiba bergetar dengan cepat dalam sekejap, seluruh pemandangan tertutupi oleh bayangan pedang yang sama. Zixuan, lihat bagaimana kamu masih mengandalkan kekuatan senjata. Pedang pemusnahan hantu. Di bawah suara gemuruh, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Zixuan dengan sangat cepat. Tampaknya mereka tersebar dan tersebar, tetapi kenyataannya, mereka terhubung dari ujung ke ujung, dengan tren yang tak ada habisnya seperti banjir. Dan dengan persepsi Zixuan, dia secara alami dapat menemukan bahwa dengan bantuan senjata dewa, setiap bayangan pedang seperti pedang sungguhan. Meskipun tidak mungkin memiliki kekuatan senjata dewa, dengan penggunaan seni bela diri, itu menjadi tidak kurang daripada harta spiritual bawaan. Layak disebut Sekte Jueming. Alis Zixuan mengembun sejenak, dan pada saat berikutnya, sosok itu tiba-tiba muncul. Di tombak di tangannya, cahaya ungu tiba-tiba keluar, energi mendominasi yang terkandung dalam cahaya langsung mengejutkan seluruh tempat dengan kasar. Kekuatan guntur yang murni. Di cakrawala tidak jauh dari sana, Yemang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan, dan sepertinya karena tarikan kekuatan guntur itu, kilatan kekuatan guntur dan kilat pada garis di lengannya menjadi semakin cemerlang. Apakah kamu tergoda? Monster tua Kingmu di sebelahnya berkata sambil tersenyum lembut. Yemang mengangguk tanpa menyangkalnya dan berkata jika dia datang ke Sekte Sengsuan kita, pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan kalah dengan Zong Qi. Saya khawatir kekuatan guntur semacam ini dapat diaktifkan. Kata-kata itu tiba-tiba berakhir. Monster tua Kingmu tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Memiliki hubungan yang baik adalah satu hal. Anda tidak bisa bertanya terlalu banyak tentang rahasia masing-masing Sekte Zong Qi, masih seperti ini ketika kita sampai di Sengsuanmen, itu tidak terlalu menarik baginya. Wajah Yemang membeku, lalu dia berkata dengan dingin sudahkah kamu memberitahu Chen Ye tentang persaingan antara mereka berdua? Ini jelas sebuah konspirasi, saya tidak ingin memberi tahu Anda. Monster tua Kingmu tersenyum dingin istana Ling Qiao yang bermartabat harus menggunakan trik kecil ini untuk menghadapi generasi muda. Xiao Langying benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mendengar ini, mata Yemang juga menjadi dingin. Kakak senior Zixuan, kamu layak menjadi murid paling menonjol dari Sekte Xiao Lei kami selama bertahun-tahun, dan aku malu pada diriku sendiri. Namun, dosamu karena mengkhianati Sekte kami tidak dapat dimaafkan. Bahkan jika kamu sangat luar biasa, kamu hanya bisa mati hari ini. Dari suatu tempat, terdengar gumaman tak dikenal. Kekuatan guntur di langit, ketika tombak ungu ditusukkan, terjadi ledakan, dan ribuan bayangan pedang bertabrakan satu sama lain dengan cara yang paling langsung di udara, di hadapan semua orang. Bum bum bum, serangkaian suara menderu bergema terus-menerus. Melihatnya, jika tidak dilindungi oleh penghalang Xiao Langying, saya khawatir gelombang kejut energi yang menyebar akan menutupi area seluas beberapa kilometer. Namun meski begitu, setiap bagian ruang di penghalang besar itu dipenuhi dengan retakan gelap pada saat ini, dan energi kekerasan mendistorsi dan mengaburkan ruang di dalamnya. Dalam kekacauan ini, kedua sosok itu gemetar hebat, lalu menjadi pucat, dan masing-masing terjatuh ke arah yang berbeda. Baru setelah kedua belah pihak meninggalkan kekacauan, dampak kekerasan di seluruh ruang berangsur-angsur hilang. Kedua sosok itu baru saja stabil ketika mereka tiba-tiba muncul secara bersamaan, masing-masing dengan serangan sengit mereka sendiri, dan mereka saling berhadapan di udara. Tak satu pun dari mereka tergoda sama sekali, dan mereka bolak-balik gerakan mematikan yang membuat orang merasa tidak nyaman. Dalam keganasan seperti itu, kedua sosok itu terjalin seperti kilat, meletus menjadi riak angin kencang yang menakjubkan. Banyak orang di alun-alun menyaksikan dengan penuh perhatian. Mereka semua dapat melihat bahwa kedua orang tersebut saat ini sedang berjuang untuk hidup dan mati jika ada kesalahan sedikit saja maka akan berakibat fatal saat itu juga. Selama pertempuran, pedang panjang itu tiba-tiba bergetar, dan nyanyian pedang yang jelas bergema. Di luar tubuh Zong Qi, lampu hijau samar, meskipun tidak menyilaukan, memaksanya mundur saat lawan muncul. Dengan cara ini, banyak orang tahu bahwa lampu hijau ini sangat luar biasa, dan jelas bahwa Zong Qi tidak ingin lagi melanjutkan pertempuran yang menemui jalan buntu. Setelah cahaya cian membungkus tubuh Zong Qi yang bergelombang seperti baju besi, ribuan energi pedang meledak dari pedang di tangannya.
Keganasan yang terpancar dari energi pedang secara langsung mengguncang aliran udara di ruang sekitarnya menjadi ketiadaan, dan dampaknya menyebar dan menjadi semakin intens. Tiba-tiba, Zong Qi berteriak pedang pemusnahan hantu. Postur yang sama kini dilepaskan oleh Zong Qi dengan perasaan berbeda. Di langit, ribuan pedang Qi, seolah-olah turun, ditembakkan ke arah Zixuan dengan sangat cepat. Semua pedang Qi bergabung seperti kilat, dan ketika mereka hendak mencapai bagian depan Zixuan, sebenarnya telah berubah menjadi pedang besar, tubuh sekitar puluhan kaki. Energi pedang menakutkan yang terkandung di dalamnya, di bawah tekanan kuat, menyebabkan retakan dalam meledak di platform tinggi di bawah dan menyebar sampai akhir. Pedang raksasa itu menembus udara, dan ketika jatuh, ruang itu tiba-tiba hancur sedikit demi sedikit. Melihat tubuh pedang yang hampir menutupi seluruh langit, tombak penghancur dunia Lei Qing di tangan Zixuan tiba-tiba meledak dengan cahaya ungu yang lebih terang, yang hampir seperti matahari yang cerah, menutupi semua cahaya. Lengannya tiba-tiba bergetar, dan tombaknya mengarah ke langit. Dalam sekejap, suara rengekan terdengar di angin. Sebelum pistolnya menyentuh tanah, kekuatan gelap yang sangat menakutkan muncul di sepanjang tanah, dan platform tinggi di sekitarnya langsung berubah menjadi bubuk. Guntur dan kilat di bawah sinar matahari. Saat teriakan marah muncul, ujung tombak penghancur dunia Lei Qing meletus seperti semburan gunung. Sinar cahaya ungu yang luar biasa, dengan ledakan sonik yang sangat tajam dan keras, menembus ruang seperti kilat, dan ditembakkan langsung ke Zong Qi di kejauhan. Batu-batu besar di seluruh tempat tiba-tiba runtuh kemanapun cahaya ungu lewat. Saat keduanya memutuskan untuk menentukan pemenangnya, serangan mereka ternyata sangat menakutkan. Serangan yang agung dan menakutkan tidak hanya membuat takut hati penonton yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga ekspresi beberapa Master Kaisar Xuan yang hadir menjadi sangat serius. Identitas dan status orang-orang ini menentukan bahwa visi dan pengetahuan mereka jauh di atas orang lain. Ada banyak orang luar biasa di sekte mereka sendiri, dan Xiao Wuyan dan yang lainnya bahkan lebih dominan. Tetapi di depan Zixuan dan Zong Qi, para jenius yang mereka lihat lebih rendah daripada dua orang ini. Bahkan jika Xiao Langying dan pakar lain dari keluarga Xiao tidak yakin, mereka harus mengakuinya. Dua serangan yang sangat kuat itu bertabrakan satu sama lain beberapa saat kemudian di bawah tatapan semua orang. Gerakan mengejutkan melewati penghalang, hampir memekakkan telinga semua orang. Perasaan paling langsung adalah Rerun Dewa platform tinggi. Pada saat ini, dalam dampak energi, semua Rerun Dewa menjadi debu dan tersebar di tengah-tengah. Dan di atas kehampaan, dua sinar cahaya, satu hijau dan satu ungu, masing-masing menempati separuh negara, dan suara gemuruh terus berlanjut. Saat dua sinar cahaya mengikis satu sama lain bolak-balik, titik tengah menjadi sangat terdistorsi, memberikan perasaan ilusi dan aneh kepada orang-orang. Dalam sekejap, terjadi ledakan yang menggelegar, membawa badai yang sangat mengerikan, menyapu dari udara. Badai berlalu, dan ruangan pun terguncang. Meskipun penghalang itu dibuat oleh Xiao Langying sendiri, pada saat ini, semua orang sering terguncang dan gemetar. Pada saat ledakan, sosok yang dipisahkan oleh dua tempat bergetar hebat. Segera, energi dalam di dalam tubuh melonjak, membentuk penghalang energi yang kuat di luar tubuh. Engah, begitu penghalang energi muncul, badai melanda. Puff, badai datang, karena disebabkan oleh mereka berdua. Meskipun pertahanan Zixuan dan Zong Qi tepat waktu dan tepat waktu, badai tersebut masih menembus penghalang energi dengan kuat. Angin kencang yang tersisa menghantam tubuh kedua orang itu begitu saja. Tiba-tiba, seteguk darah muncrat dari mulut mereka, dan seluruh tubuh mereka melesat dengan keras ke angkasa. Akhirnya, seperti dua garis hitam, mereka langsung dikejutkan ke tepi penghalang. Bukankah keduanya sama? Bagus. Di depan istana Ling Qiao, semua tuan dari keluarga Xiao yang mengetahui kisah dalam pertempuran ini memiliki senyuman ganas di hati mereka. Pertarungan level ini jelas bukan pilihan terakhir bagi Zixuan dan Zong Qi. Mereka telah bertarung hingga level ini. Keduanya punya alasan untuk bertahan, sehingga serangan dari kedua belah pihak pasti akan menjadi lebih ganas dan ganas. Dalam pertarungan seperti ini, meskipun Zong Qi sedikit lebih rendah, Zixuan bisa terluka parah, dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat itu, wanita muda itu muncul dan menarik perhatian Zong Qi, yang hanya menghabiskan satu malam dan sekarang tidak mungkin dalam kondisi baik. Dia membasmi dua orang. Bahkan jika Ling Er memiliki kebencian di hatinya, dia tidak akan terlalu memusuhi keluarga Xiao. Selama dia menjaganya dengan segala cara di masa depan, jenius jahat ini pasti akan menjadi pemimpin dan pimpin istana Ling Qiao menuju masa depan yang lebih sejahtera. Ketika mereka memikirkan hal ini,
semua orang di keluarga Xiao tampak sedikit bersemangat. Adapun ketidakpuasan dan kebencian yang akan muncul dari terlalu banyak orang, wanita muda itu benar, mereka yang mencapai hal-hal besar tidak terpaku pada hal-hal sepele. Agar Ling Er bisa kembali ke rumah, apalagi orang-orang tidak penting ini, bahkan jika dia menyinggung 3 kekuatan penguasa lainnya, apa bedanya? Keduanya melayang di udara, mata mereka saling berhadapan. Ada kesungguhan yang mendalam di mata mereka. Selama bertahun-tahun, di antara generasi muda, tidak pernah ada orang yang bisa membuat saya melakukan pertarungan sengit seperti ini, dan tidak ada orang yang sangat ingin saya kalahkan. Zongqi menyeka darah dari mulutnya dan terkekeh Zixuan, senang sekali memiliki lawan sepertimu dalam hidup ini, dan aku sangat gembira memiliki lawan sepertimu yang dapat membuatku mencapai puncak mulai hari ini. Perang belum berakhir, Zongqi, apakah kamu terlalu sombong? Zixuan masih memiliki noda darah di wajahnya yang halus, dan ketika dia berbicara, ada sedikit rasa dingin. Mendengar ini, Zongqi menggelengkan kepalanya dan berkata kamu dan aku sama-sama luar biasa, jadi kamu harus mengerti bahwa meskipun aku bangga dan sombong di bawah sorotan, bagaimana aku bisa menjadi sombong? Jadi, kamu sangat percaya diri. Zixuan mendengus. Saya selalu memiliki keyakinan mutlak pada diri saya sendiri. Pedang menunjuk ke arah Zixuan, ekspresi Zongqi berubah dingin dan dia berteriak pada hari itu, kamu menggunakan jurus Lixuan tingkat ke-7 untuk mengalahkan ayahku Zong Xiao. Aku benar-benar ingin tahu bahwa sekarang kamu telah mencapai tingkat ketiga dari Bumi Xuan. Demikian pula, bisakah kamu mengalahkanku hanya dengan satu gerakan? Ingin membalaskan dendam ayahmu, itu hanya mimpi. Dai Mei sedikit mengernyit, dan di dalam tubuh Zixuan, cahaya ungu terang tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah menyala. Sensasi terbakar segera menembus penghalang, membuat orang di luar merasakannya dengan jelas. Zixuan ini luar biasa. Dia tidak hanya memiliki kekuatan guntur murni di tubuhnya, tapi dia juga memiliki kekuatan api yang dahsyat. Dia benar-benar membuat jantungku berdebar kencang. Yemang bergumam pelan, dan tanpa sadar, api di matanya menjadi semakin panas. Monster tua Kingmu berkata kekuatan guntur dan kekuatan api keduanya sangat kuat, tetapi budidaya Lixuan tingkat ke-7 masih belum mampu mengalahkan ayah Zongqi, Yemang. Gadis ini pasti akan membuka mata kita setelah beberapa saat. Yemang mengangguk dengan berat, dan di dalam hatinya, dia menganggap Zixuan sebagai murid paling menonjol dari sekte Sengsuannya. Semakin baik yang terakhir, Yemang secara alami akan semakin bahagia. Pembalasan dendam. Zongqi tersenyum lembut bagaimana saya bisa memikirkan tentang balas dendam. Saya hanya berpikir bahwa gerakan Anda begitu kuat, tetapi bisakah Anda membantu saya mengeluarkan kekuatan membaca pikiran dan menceritakan jiwa yang paling kuat? Kamu akan tahu jika kamu mencobanya, kata Zixuan lembut. Aku menunggu. Zixuan mengangguk sedikit, dan pada saat berikutnya, di bawah tatapan semua orang, cahaya putih lainnya, memancarkan aura sedingin es yang tak tertandingi, melompat keluar dan berdiri di kiri dan kanan lampu ungu dan merah menyala. 3 sinar cahaya, seperti pilar yang menopang langit, menyelimuti Zixuan di dalamnya. Aura berbeda terpancar, menyebabkan langit dan bumi menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Guntur yang mendominasi, nyala api yang dahsyat, es yang dingin. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana Zixuan dapat dengan tenang menahan energi berbeda ini di dalam tubuhnya. Yang lebih mengejutkan lagi masih akan terjadi. 3 Optimus Primes, dalam sekejap, di bawah pandangan semua orang, sebenarnya, bergabung. Hampir semua mata orang akan melotot. Sungguh luar biasa bahwa mereka bisa hidup berdampingan sebagai satu tubuh dan masih bisa berbaur. Setelah sekejap mata, ketiga sinar cahaya itu menghilang, dan yang menunggunya adalah seberkas cahaya ungu kehijauan yang mampu menembus langit dan bumi. Aura kuat perlahan menembus pilar cahaya, dan ruangan itu tiba-tiba mulai mendidih dengan hebat seperti air mendidih. Bagus sekali. Pengalaman pribadi memberi Zongqi pemahaman yang lebih dalam, tetapi dia tidak takut. Di bawah tekanan yang kuat, energi mendalam yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Senjata ajaib di tangannya melompat ke udara di depannya. Segera, Zongqi berteriak pelan. Semua energi misterius dituangkan ke dalam pedang panjang, dan kilau hijau naik ke langit. Ruang di sekitarnya beriak dengan keras, dan riak seperti gelombang air menyebar dengan cepat. Meski luar biasa, dibandingkan dengan pancaran sinar ungu hijau, jelas masih sedikit lebih rendah. Pada saat ini, Zongqi perlahan menutup matanya, seolah-olah ada bayangan yang menyapu dari tubuhnya menuju pedang panjang setelah beberapa saat. Bayangan itu melingkari pedang panjang itu dan segera menyatu dengannya. Pada saat ini, senjata spiritual aslinya tiba-tiba terasa seperti hidup.
Energi spiritual yang berbeda dari sebelumnya melayang dengan merdu dari pedang panjang itu. Itu tidak terlalu kuat ketika dirasakan, tapi itu menyebabkan pilar cahaya ungu hijau besar di seberangnya bergetar tiba-tiba. Yaitu, mata banyak orang terkejut lagi. Orang-orang dengan kultivasi tingkat lanjut, seperti Xiao Langying dan lainnya, seperti Zixuan. Pada saat ini, mereka semua merasakan bahwa apa yang terjadi pada senjata ilahi itu tidak biasa. Seni membaca pikiran dan menangkap jiwa, membaca hati orang lain, dan bahkan hatimu sendiri. Membaca jiwa orang lain, dan bahkan jiwamu sendiri. Ada sedikit pucat di wajah Zongqi. Jelas sekali, penampilan seperti itu sangat menguras tenaganya, tapi ada cukup kebanggaan pada pucat itu. Membaca pikiran dan menceritakan jiwa tingkat tertinggi bukanlah untuk menangkap hati dan jiwa orang lain, tetapi bagaimana jiwa Anda sendiri dapat berubah menjadi ribuan hal, menyatu dengan jiwa Anda sendiri untuk mengubah segala sesuatu. Ubah semua hal. Xiao Langying dan yang lainnya mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, masing-masing dari mereka sepertinya memahami sesuatu, dan sedikit keterkejutan muncul di wajah mereka. Tidak sulit untuk mengubah segalanya. Yang sulit adalah, apakah benda yang ditransformasikan memiliki kekuatan yang cukup. Pada titik ini, setelah merasakan fluktuasi yang tidak biasa dari pedang panjang, semua orang tidak lagi ragu, karena auranya pasti sangat asing, tapi Xiao Langying dan yang lainnya masih bisa menyimpulkannya. Nafas itu adalah nafas harta karun Hunyuan. Dengan menggabungkan senjata ilahi dengan jiwa, senjata ilahi untuk sementara memiliki kecerdasan spiritual dan roh senjata yang independen, mengubahnya menjadi harta karun Hunyuan. Zongqi ini luar biasa. Zongqi mengabaikan keributan di luar. Dia melihat ke arah Zixuan dan berkata sambil tersenyum dengan kekuatanku saat ini, senjata suci ini paling banyak setengah dari kualitas harta karun Hunyuan. Tapi menurutku, jika mengenai itu lebih dari cukup untuk membasmi kamu, tetapi jika kamu mati karena pedang, aku tidak menyalahkan atau menyalahkan apapun. Tidak peduli siapa lawannya, Zongqi tidak akan menjelaskan rahasia ini, tapi dia tidak menyembunyikannya dari Zixuan. Zixuan adalah lawan yang patut dihormati. Zixuan, ini langkah terakhir, aku akan meyakinkanmu. Jari itu menunjuk ke arah Zixuan di kejauhan, dan pedang panjang itu ditembakkan tanpa suara, tanpa fluktuasi energi apapun. Harta karun Hunyuan setengah langkah. Zixuan menarik napas dalam-dalam, mengulurkan tangannya, dan sinar cahaya ungu hijau yang besar dengan cepat menyusut menjadi seukuran tombak biasa di tangannya. Kemudian badan senjata itu bergerak, dan melesat seperti naga yang tersembunyi di 9 langit. Kedua jalur itu berisi serangan yang sangat menakutkan. Di hadapan semua orang, sesaat kemudian, mereka bertabrakan di udara. Kedua serangan tersebut mengandung teror yang tak tertandingi. Begitu muncul, mereka memicu badai besar. Namun, ketika mereka bergegas menuju lawan dan melewati ruang, mereka terdiam, seolah-olah guncangan sebelumnya semuanya palsu. Tentu saja, tidak ada yang meragukan bahwa teror yang ditimbulkan oleh serangan semacam itu adalah palsu. Kecuali mereka yang benar-benar membantu Zixuan dan Zongqi, semua penonton lainnya memiliki emosi yang kompleks di mata mereka. Kedua wanita seperti peri ini adalah dewi di hati mereka, kehilangan nyawa bukanlah hal yang mereka inginkan dalam hati mereka. Ledakan. Di hadapan banyak orang, kedua serangan itu akhirnya bertabrakan, dan semua orang tahu dengan jelas bahwa Zixuan dan Zongqi telah menggunakan gerakan membasmi yang sebenarnya. Langkah selanjutnya adalah menentukan pemenang dan menentukan hidup dan mati. Oleh karena itu, semua orang tidak berani berkedip. Suara ledakan bergema di langit, dan badai energi yang sangat mengerikan menyapu titik tumbukan senjata dan pedang dalam sekejap, segera menutupi seluruh kekosongan di penghalang. Badai energi yang mengerikan sedang mengamuk di kehampaan. Pada saat ini, ruang ini langsung jatuh ke dalam kekacauan yang nyata. Badai menyapu ke segala arah, menyebabkan sinar matahari yang menyinari langit larut menjadi ketiadaan, membuat tempat ini di dalam, sangat luar biasa, buram dan terdistorsi. Tidak hanya mata terbuka tidak bisa lagi menembus kekacauan untuk melihat pemandangan sebenarnya di dalam, bahkan monster tua Yemang dari Kingmu, persepsi jiwa mereka juga terhalang dari luar. Untuk sesaat, semua orang hanya bisa melihat energi mengerikan menyapu penghalang seperti badai yang menghancurkan dunia, dan sisanya tidak lagi terlihat. Saya ingin tahu bagaimana kabar Nona Si. Saya tidak pernah menyangka Zongqi begitu kuat. Di kejauhan, Hu Li Fengqing dan yang lainnya memiliki kekhawatiran yang mendalam di wajah mereka. Mereka secara pribadi telah merasakan kekuatan Zixuan, dan pada saat itu, Zixuan baru saja memasuki alam misterius bumi, dan dia telah membuat semua master misteri bumi di kota angin laut tidak mampu melawannya.
Mereka semua berpikir bahwa meskipun Zhongqi juga sangat jahat, dibandingkan dengan gerakan membasmi terakhir Zixuan, dia masih lebih rendah. Tapi melihat pemandangan yang terjadi sekarang, jelas bahwa mereka meremehkan kekuatan Zhongqi. Nona Zi, pastikan tidak terjadi apa-apa padamu, jika tidak, kami akan sangat malu melihat saudara Chenyai. Semua orang menatap medan pertempuran yang tidak bisa ditembus. Ledakan. Pada saat tertentu, dalam badai di suatu tempat di penghalang, ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar lagi, dan kemudian dampak energi yang sangat kuat meletus, menyebabkan kekacauan dan kekacauan di sekeliling yang sepertinya membentuk penghalang yang tidak bisa dihancurkan. Kemudian, dua sosok keluar dari sana hampir pada waktu yang bersamaan. Keduanya belum mati. Semua orang yang tidak berhubungan berteriak gembira. Meskipun mereka belum mati, mereka semua dapat melihat bahwa Zixuan dan Zhongqi berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Aura yang terpancar dari mereka tidak diragukan lagi telah membuat mereka kehilangan banyak kekuatan bertarung. Meski begitu, dalam situasi ini, mereka berdua kembali berlari ke arah satu sama lain dengan ganas sebelum mereka bisa menstabilkan tubuh mereka. Demi putrinya, Zixuan hanya bisa menang tetapi tidak boleh kalah, dan demi masa depannya sendiri, Zhongqi juga tidak boleh kalah. Mereka berdua adalah orang-orang hebat yang sudah lama bertemperamen di dunia, tidak diragukan lagi pikiran mereka sangat keras. Jelas mustahil bagi mereka untuk menyerah sebelum hidup dan mati. Sebuah pistol dan pedang saling bertabrakan di udara lagi. Di tengah suara emas dan besi yang jernih dan keras, kedua sosok itu terkena gelombang kejut energi yang ganas dan terlempar dengan keras ke tanah. Engah! Kedua sosok itu terlempar ke tanah seperti anak panah yang meninggalkan talinya. Platform tinggi aslinya sudah tidak ada lagi. Sekarang tanahnya berbentuk persegi. Saat keduanya jatuh, retakan muncul secepat jaring laba-laba kebakaran hutan dan menimbulkan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah situasi kalah-kalah lagi. Kecuali keluarga Xiao, mata semua orang penuh dengan ketakutan. Mereka semua tahu bahwa selama mereka berdua masih memiliki kemampuan bertarung sedikit pun, maka perang harus terus berlanjut. Dilihat dari fakta bahwa keduanya memiliki kekuatan yang sama, pada akhirnya kemungkinan besar mereka akan mati bersama. Debu dan asap menyebar, dan benar saja, dari tempat mereka jatuh, dua sosok berdiri dengan gemetar, masing-masing memegang pistol atau selembar kertas di tempatnya agar mereka berdua bisa berdiri kokoh, tapi gelombang itu semangat juang belum hilang sama sekali, tapi masih melonjak seperti gelombang deras. Setelah memuntahkan darahnya, Zhongqi tersenyum pucat dan berkata, Zixuan, kamu benar-benar luar biasa. Bahkan kekuatan setengah harta karun Hunyuan tidak dapat mengalahkanmu. Ada sedikit ketidakberdayaan di wajah Zixuan, tapi setelah mendengar kata-kata ini, ketidakberdayaan berubah menjadi cibiran. Itu hanya setengah langkah menuju harta karun Hunyuan. Meskipun setengah langkah, setidaknya ia memiliki kekuatan harta karun Hunyuan yang sebenarnya, tetapi Zhongqi mungkin tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan ini. Tubuh dari semua transformasi menggabungkan dua energi berbeda posenya juga memiliki kepercayaan diri yang besar. Jika keterampilan membaca pikiran dan menceritakan jiwa lawan tidak begitu ajaib, Zhongqi pasti akan kalah. Secara alami, Zixuan memahami bahwa jika ada sesuatu, maka ada sesuatu, dan jika tidak ada apa-apa. Tidak ada keberuntungan dalam pertempuran. Melihat Zhongqi, rasa dingin di matanya yang lelah perlahan muncul lagi. Zhongqi, hasilnya belum diputuskan, ayo lanjutkan, kecuali kamu mengaku kalah. Akui kekalahan. Tidak mungkin. Zhongqi mencibir dan gemetar dengan pedang panjangnya. Meskipun dia telah kehilangan setengah dari kekuatan harta karun Hunyuan, kekuatan senjata ilahi itu sendiri melonjak tanpa bisa ditekan. Cahaya pedang masih menarik perhatian orang, dan muncul di langit dan melintasi angkasa. Kecepatannya tidak cepat, tapi masih menembak ke arah Zixuan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ketika cahaya pedang menerobos udara, energi mendominasi seperti kilat dikeluarkan oleh Zixuan, dan dia menghadapinya tanpa bergeming. Setelah kedua orang melancarkan serangan ini, tubuh halus mereka tiba-tiba bergetar hebat. Darah muncrat dari mulut mereka, dan wajah mereka menjadi seemas kertas. Jelas sekali, pukulan ini adalah pukulan terakhir yang bisa mereka keluarkan. Setelah itu, baik Zixuan dan Zhongqi akan menghadapi kelemahan yang ekstrim. Dan pada saat itu, jika mereka masih ingin memutuskan hasilnya, maka yang bisa mereka andalkan bukan lagi kekuatan apapun, melainkan kemauan mereka sendiri. Dengan hasil seperti ini, bahkan pemenang dan penyintas tidak akan pernah bisa berharap untuk kembali ke kondisi puncaknya tanpa berlatih dalam waktu yang lama. Tentunya jika mereka bisa menolaknya pasti akan sangat bermanfaat bagi budidaya mereka.
Waktunya habis. Tepat ketika mereka berdua melancarkan serangan terakhir dengan tubuh panah mereka yang kuat, tiba-tiba, cahaya terang jatuh dari langit. Di bawah pandangan semua orang, sungguh mengejutkan bahwa ia mengabaikan instruksi dari master yang setidaknya berada di urutan ke-8 tingkat Kaisar Xuan. Penghalang segel yang dipasang muncul dalam pertempuran antara keduanya. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang mengira orang lain akan terlibat dalam pertempuran ini. Terlebih lagi, ini adalah penghalang yang dibuat oleh Xiao Langying, dan tidak ada yang mengira seseorang bisa melewatinya. Oleh karena itu, bahkan monster tua King Mu dan Ye Mang gagal mencegah masuknya cahaya terang. Kedua serangan itu hampir merupakan serangan terakhir Zixuan dan Zongqi. Mereka menghilang tanpa jejak dalam kilatan cahaya. Ekspresi semua orang terkejut. Orang yang muncul ternyata adalah seorang wanita muda. Tingkat kultivasinya hanya di alam Kai Li Xuan. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana dia bisa melewati penghalang itu? Untuk sesaat, semua orang terbangun. Setelah beberapa saat, kutukan terus berlanjut. Meski wanita itu secantik Zixuan dan Zongqi, penampilannya tetap membuat orang mengutuk. Karena ini jelas merupakan permainan keluarga Xiao. Mengabaikan omelan dari kerumunan di luar, wanita muda itu mendarat di udara, lalu menatap Zixuan. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Kakak senior Zixuan, saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kamu memang yang paling luar biasa murid Sekte Xiaolei selama bertahun-tahun." "Kakak senior, apakah kamu dari Sekte Xiaolei?" Zixuan sedikit mengernyit, matanya sedikit kosong. "Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Ketika kau pergi, kakak senior, aku baru saja memasuki Sekte Xiaolei belum lama ini. Wajar jika kakak senior tidak mengenalku." Wanita muda itu berkata dengan tenang, dan suaranya tiba-tiba menjadi sedikit tidak dapat dimengerti. "Kakak senior Zixuan, saya tidak tahu, pernahkah Anda mendengar nama Xuan Yi?" "Xuan Yi, ternyata itu kamu." Zixuan akhirnya ingat bahwa ketika dia kembali ke Sekte Xiaolei, Sui Wei telah mengatakan kepadanya bahwa yang paling menonjol di antara generasi muda Sekte Xiaolei adalah seorang wanita bernama Xuan Yi. Meskipun perbuatan yang dia ciptakan di Sekte Xiaolei tidak secemerlang miliknya, dia tetaplah orang yang paling menonjol di generasi mereka. Orang-orang seperti King Ling, yang sombong dan sombong, juga menganggap dirinya lebih rendah dari Xuan Yi. Tanpa diduga, dia akan muncul di sini, dan jelas sekali bahwa dia telah bersatu dengan keluarga Xiao. Zixuan tiba-tiba berbalik, melihat ke arah Xiao Langying di luar penghalang, dan berteriak dengan tegas, "Hari ini, bahkan jika aku mengalahkan Zongqi, kamu tidak akan mengembalikan Ling Er kepadaku." Semua orang di keluarga Xiao terdiam. Bagaimana mereka bisa menjawab kalimat ini di depan Ling Er? "Saudari Zixuan, kamu harus lebih memikirkan dirimu sendiri." Wanita muda Xuan Yi tertawa kecil, dan tawa itu terdengar. Akhirnya, tiba-tiba berubah menjadi niat membasmi yang dingin dan menyebar ke langit. "Zixuan, kamu mengkhianati sekte tersebut dan bahkan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada sekte tersebut bersama dengan orang luar. Hari ini, murid sekte Xiaolei Xuan Yi, atas nama Master Sekte dan Tetua Agung, datang untuk membasmi pengkhianat itu. Zixuan, ayo mati." 500.